di LPPI, ya, maka itu bisa juga ternyata mengikuti sertifikasi di LSP ini. Nah, kemudian apakah itu menjadi proper atau tidak, yaitu menjadi kewenangannya LSP, ya. Kemudian dari 3 unit kompetensi ini, ya, dari 3 skema ini maksudnya, dari 3 skema ini, inilah menjadi 3 unit kompetensi yang akan menjadi materi untuk dijelaskan ke calon peserta, ya. Kemudian ini juga sebagai pengantar lagi, ya, bahwasanya karena di lapangan masih banyak yang bingung juga, ya. Ya, ini saya kasih pengantar lagi, ya. Jadi untuk sertifikat kompetensi jenjang 6, nah itu yang diakui oleh BI adalah standar kompetensi yang dari BNSP, penyelenggaranya adalah LSP, ya, yaitu LSP SPI. Nah, ini webnya untuk melakukan pendaftaran. Sedangkan di luar daripada jenjang 6 direktur, nah itu kewajibannya cukup melalui PBK, pelatihan berbasis kompetensi. Nah, penyelenggaranya adalah LPK, LPPI, ya. Kemudian kalau mau mendaftar di sini untuk formulir pendaftarannya nanti bisa. Ya. Kemudian ini juga karena ini level direktur, ya, masih banyak yang dispute pelaksana, penyelia, pejabat eksekutif, anggota direksi, ya. Apakah kewajiban direktur itu melalui PBK atau melalui SK? Nah, ini saya pertegas, ya. Jadi di sini tadi sudah saya jelaskan, yang diakui hanya melalui SK. Kemudian apa bedanya dengan PBK? Kalau di PBK ini dikasih pembekalan pelatihan, ya, dari eh, standar operasional semuanya diajarin semuanya gitu, ya. Ada hal-hal yang ditanyakan berkaitan dengan operasional di lapangan itu bisa ditanyakan ke instruktur yang mengajarkan. Ya, bedanya kalau nanti di LSP, Bapak Ibu sekalian udah nggak boleh bertanya di situ, ya, karena dianggap Bapak Ibu sekalian sudah kompeten. Karena nanti di dalam formulir yang Bapak Ibu sekalian sampaikan, ada namanya mengisi formulir APL 02. Di formulir APL 02 ini Bapak Ibu menyampaikan di setiap unit kompetensi ini sudah kompeten. Jadi harus diklik K. Ya, nanti ada dipakai Word saya presentasinya, nanti contohnya, ya. Ini harus diklik K. K ini artinya kompeten. Kalau BK berarti nggak bisa dilanjutkan untuk diuji kompetensi. Ya, ini di APL 02. Jadi sebenarnya ini untuk pengakuan resmi dari lembaga, ya, lembaganya yaitu eh, LSP, ya, sebagai fasilitator, ya. Kemudian BNSP yang mengeluarkan sertifikatnya. Hanya ada satu sertifikat, nggak ada duanya. LSP pun nanti dapat sertifikat formnya itu ngambilnya ke BNSP, ya, gitu. Oke, saya lanjutkan dulu, ya. Nah, di dalam proses di LSP-nya sekarang kan Bapak Ibu sekalian akan masuk ke tahap di sana, ya. Di dalam tahapan di sana, di sertifikasi di LSP itu ada eh, tahapannya. Yang pertama adalah Bapak Ibu sekalian mengisi formulir APL 02, 01, sorry, ya. Di dalam formulir ini Bapak Ibu sekalian ada beberapa isian yang nantinya, ya. Tetapi sebelum masuk ke beberapa isian tadi, sebenarnya ada bukti persyaratan dasar dulu untuk bisa dilakukan uji kompetensi. Pertama adalah Bapak Ibu sekalian pegawai pelaku SP Pur, ya, yang sedang menduduki jabatan sebagai direktur, ya, sekurang-kurangnya 3 bulan. Jadi dibuktikan dengan apa menjabat sebagai direktur? Nah, biasanya diminta tuh di dalam ininya job desk. Nah, termasuk di dalam job desk ini kan lampiran dari SK. SK Bapak Ibu sekalian sebagai direktur, ya, itu bisa dilampirkan untuk membuktikan bahwasanya benar Bapak Ibu sekalian menjabat dari direktur. Maka itu disebut sebagai persyaratan dasar, bisa dilanjutkan sertifikasinya, ya. Hmm. Kemudian pegawai pelaku bidang SPPUR yang telah memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi.
Kemudian yang memiliki sertifikat kompetensi, semuanya memiliki sertifikat kompetensi ini menjadi kewajiban sebenarnya. Tetapi oleh LSP-nya hari ini digunakan bukti dasar atau persyaratan dasar nomor 1 saja yang sepertinya gitu ya, yang digunakan gitu ya, gitu. Kemudian Bapak Ibu sekalian tentu sudah pada tahapan ini mengisi KTP, ijazah, CV, surat pernyataan, ya, surat pernyataan pembekalan, surat pernyataan pelatihan ya. Kemudian ada job desk yang harus ditandatangani. Nah, berkaitan dengan job desk ini di dalam kami memeriksa ya job desk banyak sekali direktur nggak tahu job desknya sebagai apa ya mau ngapain itu mereka nggak tahu job desknya. Nah, paling gampang adalah untuk melihat job desk-nya di apa job description-nya sebagai seorang direktur, lihat di dalam ketentuan ya, ketentuan PBI 10 tahun 2024 ya, minimum apa yang harus dikerjakan gitu. Itu menjadi job desk ya. Kemudian bukti pembayaran tentu sudah, pas foto sudah. Nah, jangan lupa semua dokumen bukti administratif ini pada saat ujian dibawa. Ya, tegas saya sampaikan dibawa. Jangan sampai nggak dibawa. Nanti kalau nggak dibawa, nah ini nanti nggak dijalankan proses asesmennya. Ya, maka akan terjadi dispute di sana. Ya, gitu. Jangan lupa. Oke, kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian mengisi form asesmen mandiri. Asesmen mandiri ini ya atau di formulir APL 02 nanti dalam bentuk Word-nya ya, yaitu di setiap unit kompetensinya ini eh, untuk membuktikannya, buktikan dengan adanya portofolio ya. Nah, di dalam portofolio ini apa sih yang dimaksud dengan portofolio? Ya, nah sekarang saya detailkan lagi. Yang dimaksud dengan portofolio itu ini nih. Ya, ada beberapa banyak sekali sebenarnya portofolio yang bisa kita gunakan. Nah, nanti kita akan detailkan pada bagian ini, ya. Misalkan di unit kompetensi menetapkan kebijakan operasional kegiatan usaha penukaran valuta asing, ya. Ada KPT. KPT itu adalah kebijakan prosedur tertulis. Nah, ada SOP. Nah, ini level direktur aja istilah KPT, SOP aja banyak yang nggak tahu. Nah, SOP adalah standar operasional prosedur, bukan standar operasional perusahaan. Ya, P-nya ini adalah prosedur. Ya, nah ini ada juga yang membuat SOP, nah, P-nya ini singkatannya aja udah kurang tepat menurut saya. Ya, kemudian di dalam kita berusaha hari ini ya sebagai money changer sebenarnya ada 5 SOP di sini ya. Nah, ini tentu dikembalikan kepada masing-masing asesor untuk kelengkapan SOP nih ya. Nah, kalau mereka minta 5 ya nih 5-nya yang harus kita masukkan gitu ya. Kemudian apakah harus lengkap, komplit? Nah, nanti mungkin Ibu Lili yang bisa menjawab. Tetapi secara umum paling tidak ada halaman depannya. Halaman depan ini fungsinya untuk bisa melihat ya atau kalau bahasa ininya di sini deh. Ya, jadi ini contoh portofolio dalam bentuk SOP. Ada halaman depannya. Halaman depannya Contoh ini portofolio. paling tidak di sini tercermin SOP-nya ini SOP lama atau SOP baru gitu ya. Misalkan kalau SOP baru. tulisannya aku PPT, ini sudah membuktikan ini lama, ya, karena yang baru harus ada istilah pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Maka kalau yang lama ini udah nggak bisa digunakan, karena si asesor dalam melakukan uji kompetensi juga ada kewajiban dalam memeriksa bukti ini, ya. Standar di dalam memeriksa ini ada namanya FATM, valid, asli, terkini, memadai. Ya, valid, validitasnya diuji. Ya, valid berarti validnya adalah benar loh. Ini adalah dari PT-nya Bapak Ibu sekalian. Maka namanya SOP ya dicerminkan juga ya. Gitu. Ditunjukkan nama PT-nya. PT-nya ini mencerminkan validitasnya. Valid Bapak Ibu sekalian dari PT apa? Kan gitu. Ya. Kemudian asli. Ya, aslinya ini ya ini juga mencerminkan keaslian ya. Ya.
Permata Falas Utama misalkan punya saya, atau PT Bapak Ibu sekalian, ini juga mencerminkan keasliannya, ya. Kemudian keaslian ini tentu tercermin dari SK Bapak Ibu sekalian di dalam penunjukan sebagai direktur. Di situ juga ya bisa ditelusuri, misalnya benar direktur dari PT apa gitu kan. Nah, terkini. Nah ini kalau hanya aku PPT berarti udah nggak terkini, ini lama. Yang terkini ya berarti sudah mencerminkan ketentuan baru PBI 10 2024. Ada penambahan istilah pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Ya, ini sudah saya kasih tanda nih. Ini merah nih. Berarti ini tidak valid, asli, terkini, memadainya. Jadi kalau ada yang masih mengupload pakai ini, ya segera diperbaiki dengan menggunakan SOP yang terbaru. Yang begini. Ya. Kemudian di dalam ininya juga referensi dasar ketentuan halaman. Referensi ini adalah rujukan ketentuannya. Kenapa dimasukkan rujukan ketentuannya? Situ untuk melihat ya di dalam SOP tersebut ya ini sudah merujuk kepada ketentuan terbaru atau belum. Ya, kemudian ada bagian halaman perubahan kalau misalnya SOP-nya lengkap gitu ya. Halaman perubahan ini juga mencerminkan ini adanya pembaruan, ada namanya kegiatan pengkinian. Karena di dalam kewajiban kita melakukan SOP adalah kewajiban pengkinian ya. Kemudian ada halaman pengesahan. Nah, berkaitan dengan halaman pengesahan ini, ya, di sini tentu ada tanda tangan direkturnya, ya, sebagai keterlibatannya. Dibuatkanlah bagian yang memang ada tempatnya direktur untuk tanda tangan, ya, karena di dalam proses memeriksa pun kami ada yang tanda tangannya di pojok sini, nggak jelas, ya, nggak ada mekanisme pembuatan yang baik lah menurut kami gitu ya. Ini SOP loh gitu ya. Kalau misalkan produk ini nggak disusun dengan baik, berarti kan nggak mencerminkan produk yang baik. Ya, kalau mau dijadikan pedoman, nah, tentunya harus baik gitu ya. Kemudian perhatikan juga tanggalnya. Ini saya kasih tanggal warna merah di sini. Kenapa saya kasih warna merah? Kalau dia merujuk pada ketentuan baru, pencegahan pendanaan proliferasinya ditambahkan, berarti ini adalah ketentuan yang SOP yang tanggalnya sudah mengacu kepada tanggal dari ketentuan tersebut. Ketentuan PBI tersebut ya terbit atau ininya 31 Desember 2024. Berarti dipedomaninya setelah terbit yaitu 2025. Nah, sehingga di sininya ya 2025 ke atas ya, 2026 gitu misalkan di sini ya. Jangan menggunakan SOP baru di sininya, tanggalnya aja di sini pakainya masih 2019 gitu misalkan. Berarti kan ada hal yang tidak relevan gitu. Nah, pada bagian SOP saja banyak sekali temuan-temuan yang sebenarnya nggak bisa tuh dilanjutkan dalam proses asesmennya ya. Nah ini sekarang kita sudah kasih arahan teman-teman ya, mulai dari kenapa ada judulnya harus terbaru ya, bentuk pengkiniannya seperti apa. Nah, kemudian bagian halaman pengesahan keterlibatannya gitu ya. Kemudian di lapangan juga masih banyak yang tidak punya 5 SOP. Ya, kalau ditanya peserta pelatihan jenjang 4, jenjang 5, berapa SOP? Pinter semua sekarang nyebutin, ada 5 Pak. Ya, tetapi 5 baru sebatas nyebutin. Tetapi apakah dokumennya ada gitu ya? Bahkan di dalam dokumen SOP APO PPT ini ada kewajiban loh Bapak Ibu sekalian menyampaikan pengkinian ini ya, yaitu 1 tahun sejak diterbitkan. Kalau punya remiten 6 bulan sejak diterbitkan ketentuan, wajib melakukan pengkinian dan menyampaikan kepada Bank Indonesia. Berarti terbitnya 31 Desember 2024, 2025, 31 Desember 2025, semua MC harus sudah menyampaikan ke pengawas masing-masing dengan menyesuaikan ketentuan. Nah, pertanyaannya apakah itu dilakukan? Kalau itu tidak dilakukan, berarti ada kemungkinan resiko denda atas tidak melakukan pengkinian. Berapa dendanya? 1 juta, kewajiban yang tidak dilakukan. Karena ini pelaporan, ya, laporan pengkinian gitu ya.
maka saya nggak tahu nanti masuk pelaporan atau kewajiban gitu ya, kewajiban tata kelola. Kalau kewajiban tata kelola 1 juta per pertemuan. Oke. Nah, di dalam ketentuan ya sebenarnya izin kita waktu mengupload izin gitu ya, checklist dokumen dalam rangka pemenuhan persyaratan kesiapan operasional udah jelas ya, lampiran 2D-nya ada kebijakan dan prosedur tertulis. Pertama, manajemen tata kelola perusahaannya. Kedua, manajemen risiko. Ketiga, penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan teroris. Nah, ini yang lama. Nah, yang baru ditambah istilah pencegahan pendanaan proliferasi senjata musnah massal. Kemudian penetapan KUS dan perlindungan konsumen. Ya, kelima SOP ini. Kemudian sedikit saya ulas ya, kalau di dalam kelima SOP itu ya isiannya apa saja sih sekurang-kurangnya, ini paling sedikit gitu ya saya sampaikan ya. Misalkan di dalam SOP manajemen operasional yang paling tidak di situ tentu yang selalu berkaitan dengan kegiatan operasional Bapak Ibu sekalian ya, mulai dari buka counter, mulai dari pegawainya datang misalkan gitu ya, mulai pegawainya datang ngapain, buka kantor ya, standarnya buka atau prosedur buka kantor misalkan kalau mau di SOP-kan, sampai prosedur buka brankas, ya prosedur ganti kurs dan sebagainya. Nah itu kan semuanya ada SOP, artinya bisa berkaitan dengan operasionalnya itu sendiri, ya. Kemudian bisa juga dimasukkan mekanisme-mekanisme kerja yang lain. Kalau pakai sistem atau pakai program gitu ya. Nah, bagaimana mengoperasikan program yang ada dimasukkan di sini. Ya, kemudian masukkan juga tentunya struktur organisasinya ya, dari mulai level komisaris, direktur sampai pejabat di bawahnya terus ya sampai teller. Nah, ya, termasuk kewenangannya, tugasnya masing-masing dari setiap struktur organisasi itu dimasukkan di dalam SOP manajemen operasional ya. Sehingga pertanyaannya apakah hari ini ada? Nah, tentu nanti menjadi catatan untuk Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian, nah ini tentu perlu saya sampaikan juga. Ini kita sebenarnya dalam rangka pemenuhan sertifikat kompetensi yang ada di LSP. Tetapi esensinya, terpentingnya bukan di sana sebenarnya. Esensinya adalah bagaimana nanti Bapak Ibu sekalian setelah memegang sertifikat tersebut, di dalam operasionalnya memang bisa dipertanggungjawabkan kompetensinya gitu. Sehingga kalau misalkan sudah punya sertifikat ketika diaudit, paling tidak ya sudah punya dokumen 5 SOP ini. Walaupun sekarang kita sebut sebagai menggugurkan kewajiban dulu deh, ya biar dapat sertifikatnya karena sedang dipermudah menurut saya gitu. Tetapi ujian nyatanya nanti pada saat pelaksanaan diaudit oleh BI, ya. Nah, mungkin selama ini Bapak Ibu sekalian menganggap, oh baik-baik saja, kemarin audit saya nggak begitu, kalau dia cuma nakut-nakutin, boleh gitu ya. Nah, kalau kita flashback ke belakang, PBI tahun 2016, ya, tahunnya tahun 2016 punya kita dulu. 5 tahun kemudian baru semuanya dikejar berkaitan dengan kewajiban pendidikan dari jabatan direktur maupun komisaris. Ya, nah, di situ banyak yang rontok. Kemudian setelah 2016 baru implementasi denda berkaitan dengan threshold itu diimplementasikan. Banyak yang rontok juga karena daripada bayar denda sampai miliaran, puluhan miliar karena berkaitan dengan threshold tidak dijalankan ya. Demikian juga berkaitan dengan kewajiban-kewajiban ini nantinya ya. Hari ini berkaitan dengan tata kelola ya. Ini ke depan ada banyak sanksinya, denda-denda. Nah, itu kita sebut sebagai resiko kepatuhan, resiko compliant kita. Ya, maka untuk memitigasi resiko compliant kita, nah, ini menjadi kewenangan Bapak Ibu sekalian, maka disebut sebagai kebijakan dan prosedur tertulis. Ya, kebijakan. Nah, kita saja ya sampai hari ini masih ambigu berkaitan dengan istilah kebijakan dan prosedur tertulis. Ya, saya buat satu contoh kecil untuk menggambarkan apa itu kebijakan dan prosedur tertulis ya untuk Bapak Ibu sekalian memudahkan. Kebijakan
Ya, yang dimaksud kebijakan itu apa sih? Gitu. Misalkan gini, di dalam kewajiban kita terima customer kan, ya, ada minimum requirement yang harus dilengkapi di dalam pengisian, gitu ya. Ada nama, alamat, nomor identitas, ya, tempat lahir, tanggal lahir dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, kalau misalkan itu nggak komplit, nah ke depan di dalam pemeriksaan BI, ya. Nah, misalkan salah satunya aja nggak ada, yaitu jenis pekerjaannya apa. Ya, maka ke depan kita akan satu temuan itu kena sanksi dendanya 1 juta, gitu ya. Dari 1 juta temuan tersebut, tentu untuk kita memitigasi, berarti ada peran Bapak Ibu sekalian dalam bentuk kebijakan, gitu. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian secara kebijakan, maka saya sebagai direktur membuat satu kebijakan untuk satu, ya, untuk menghindari itu misalkan ini kebijakannya menunjuk satu pegawai yang setiap hari melakukan audit berkaitan dengan pelaksanaannya, gitu ya. Kalau misalkan nggak setiap hari, setiap bulan, ya, artinya ada PIC yang ditunjuk. Nah, berkaitan menunjuk orang, kan ini kebijakan, itu namanya sebuah kebijakan. Nggak mungkin dong dia tiba-tiba, oh saya saja, gitu kan, nggak ada kewenangannya sih itu. Ketika penunjukan tadi berarti ada orang yang kita kasih tugas, gitu ya. Nah, di dalam penunjukan ini sebaiknya didokumentasi. Ada surat perintahnya, surat penunjukannya. Nah, surat penunjukannya ini bisa juga nanti digunakan sebagai portofolio untuk Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, masih banyak sekali. Itu istilah kebijakan yang pertama. Kemudian karena ada mandatori dari penginputan-penginputan tadi, kalau misalkan ke depan biar itu menjadi wajib, kalau nggak wajib itu artinya pegawai kita nggak bisa jalankan itu transaksinya, maka dibuatkan sistemnya misalkan. Nah, itu kan membuat sistem itu kebijakan namanya, ya, kebijakan. Misalkan dalam bentuk program apa seperti Pak apa namanya Sudarsono gitu membuatkan, ya. Nah, itu berkebijakan pimpinan untuk membuatkan sistem. Nah, sehingga dibuatkanlah dari sistem yang ada itu prosedurnya, dibuatkan flow-nya, ya. Kalau nasabah datang, ya, apa yang harus dilakukan, minta identitas dan sebagainya. Nah, itu disebut sebagai prosedur tertulis, gitu. Ini level kebijakan dan prosedur tertulisnya nyambung akhirnya, gitu. Jadi nggak cukup dengan kebijakan saja tanpa ada prosedur tertulis, maka ini kebijakan dan prosedur tertulis, gitu. Maka di dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai standar operating procedure, ya. Oke, ya, ini untuk penjelasan dulu ya berkaitan dengan apa itu SOP, apa itu kebijakan prosedur tertulis atau KPT ini kalau di istilahnya BI. Kemudian SOP manajemen risiko. Nah, tentu ini adalah bagian yang akan diuji oleh eh, asesor, ya, berisi tentang banyak hal berkaitan dengan risiko. Maka bagaimana proses manajemen risiko ini, sebenarnya ada kewajiban kita untuk tahapan melakukan manajemen risiko dengan cara mengidentifikasi, menganalisis, memitigasi, mengevaluasi risiko, ya. Ini yang tahapan-tahapannya. Misalnya Bapak Ibu sekalian sebagai direktur identifikasi, oh sekarang ada risiko kepatuhan, ya. Kemudian dianalisis risiko kepatuhan ini apa saja, ya, resikonya apa saja. Nah, sehingga mitigasinya dengan apa? Mitigasinya menunjuk pegawai, buatkan SOP-nya, biar nggak telat-telat laporan misalkan, dan seterusnya. Kemudian SOP penerapan APO PPT dan PPPSPM. Tentu tentang berkaitan APO PPT, pelaksanaan APO PPT. Kalau saya breakdown ini sebenarnya di materi saya selalu saya sampaikan ada eh, poin A sampai X, ya. Berarti ada 24 poin, ya, berkaitan dengan tata kelola, berkaitan dengan penerapan APO PPT itu yang harus dijalankan, ya. Kemudian SOP pelindungan konsumen. Nah, bersih tentang apa sih pelindungan konsumen? Ya, mulai dari eh, tata cara penerimaan layanan kita, nah, tentu dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen. Kemudian ketika ada aduan, ya, seperti apa prosedurnya? Nah, maka itu dibuatkan flowchart-nya. Kemudian ada kewajiban pelaporan-pelaporan perlindungan konsumen. Maka di situ ditunjuk PIC-nya ketika ada aduan, ketika ada mengerjakan laporan, ya berarti itu kalau menuju PIC berarti di situ ada surat keputusan dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada SOP penetapan kurs.
Nah, SOP penetapan kurs ini juga menjadi SOP yang wajib dimiliki ya. Nah, apa sih poin pentingnya di sini? Pertama, ada PIC yang bertanggung jawab ya berkaitan dengan adanya perubahan dan penetapan kurs. Nah, siapa? Apakah langsung dari level direksi atau ada pendelegasian tugas ke stafnya? Nah, kalau ada pendelegasian tugas, kembali lagi harus ada surat dokumen resminya ya. Kemudian berkaitan dengan kurs juga berkaitan dengan sumber sumber yang digunakan di dalam proses penetapan. Kemudian ketika ada kurs yang berbeda dari yang pernah ditetapkan, kalau dalam bahasanya BI disebut sebagai deviasi gitu ya. Ketika ada deviasi atau berbeda dari kurs yang ditetapkan, siapa yang memutuskan? Siapa yang bertanggung jawab? Nah, di situ poin pentingnya berkaitan dengan penetapan kurs ya. Sampai pada proses penatausan dokumen-dokumen hasil penetapan kurs. Nah, nanti kalau diperiksa oleh BI, ini menjadi bagian yang terperiksa juga. Ya, kalau ini nggak ada berarti nambah daftar dosanya. Nah, inilah berkaitan dengan kebijakan dan tertulis yang harus Bapak Ibu kuasai di dalam proses menjawab ya apa namanya sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu sekalian dalam menetapkan kebijakan operasional. Ya, artinya di sini ada kebijakan tertulis, ada surat-surat keputusan, surat penunjukan yang saya jelaskan dari tadi ya. Nah, termasuk di dalamnya berkaitan dengan penunjukan sebagai petugas pelapor dalam Goa AML ini contohnya ya ada tanda tangan. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu sekalian bingung berkaitan dengan pengisian atau bukti portofolio apa yang bisa saya lengkapi, banyak sekali. Tadi SOP-nya ada 5 yang bisa, kemudian ini ada penunjukan di GoAML, ini penunjukan untuk PEPS ya. Nah, kemudian berkaitan dengan PEPS misalkan, ya apa sih itu PEPS? Nah, sebenarnya kemarin saya mandatnya hanya sebatas untuk melengkapi sampai ke sana, tetapi ada esensi yang perlu saya jelaskan juga atau bagian terpenting. Misalkan ada PEPS, ya PEPS ini adalah politically exposed person, artinya orang yang memiliki jabatan tertentu. Nah, itu dalam proses CDD, ya pegawai kita itu sebenarnya diminta untuk melakukan verifikasi data nasabahnya, ya apakah nasabah tersebut masuk PEPS atau tidak, gitu ya. Maka secara kebijakan ya, Bapak Ibu sekalian tentu harus registrasi dulu ke PPATK, gitu. Nah, ini proses registrasinya dengan cara memberikan mandat atau ada disposisi kepada stafnya, pegawainya untuk nantinya didaftarkan agar untuk mendapatkan akun usernya ya. Nah, setelah nanti diterima oleh PPATK maka dapat user dan passwordnya gitu. Nah, seperti ini gitu ya. Nah, itu kan kebijakan namanya. Sehingga kalau Bapak Ibu sekalian misalnya ditanya nih, bagaimana Bapak Ibu sekalian sebagai seorang direktur menjalankan kewajiban-kewajiban ke PPATK misalkan. Oh ya, saya sebagai seorang direktur, saya sudah membuat kebijakan. Kebijakan saya menunjuk satu staf saya sebagai petugas untuk mendapatkan akun PEPS. Nah, kemudian saya buatkan SOP-nya, flowchart-nya. Nah, kemudian dalam menjelaskan paling tidak dalam SOP Bapak Ibu sekalian paham apa itu PEPS gitu ya. Nah, ada ini dalam rangka untuk memverifikasi nasabah. Nasabah kita itu masuk PEPS atau tidak. Ya, dengan cara input NIK nasabah tersebut ke dalam webnya PEPS. Nah, untuk bisa ke webnya PEPS tentu di sini harus ada akun dan passwordnya. Setelah masuk nanti ya dengan menginput NIK ya, nanti apakah di web portalnya PPATK tersebut PEPS atau tidak. Ya, kalau tidak, maka ini lakukan CDD. Nah, tetapi kalau dia ternyata PEPS, maka perlu dilakukan IDD. Nah, proses melakukan IDD ini atau Enhanced Due Diligence ini, nah ini juga sebenarnya dalam rangka memitigasi resiko. Ya, artinya Bapak Ibu sekalian seorang direktur paham ada risiko loh di sini, ada risiko APO PPT-nya. Nah, sehingga tugas sebagai direktur melakukan IDD untuk memitigasi resiko gitu. Nah, setelah proses IDD ini ada proses amang analisis lagi.
ya, apakah dia transaksinya keuangan mencurigakan atau tidak. Maka di sini flow-nya bentuknya seperti ini. Ini berarti ada keputusan di sini. Ya, apakah TKM ini maksudnya transaksi keuangan mencurigakan ya? Yes or no. Jika no, maka proses verifikasi berkaitan dengan nasabah apakah PEP atau tidak sudah selesai. Tapi kalau dia ternyata PEPS ya, kemudian ketika di IDD ternyata mencurigakan, masuk parameter mencurigakan, maka staf Bapak Ibu sekalian mengisi form LTKM nanti untuk disampaikan ke Bapak Ibu sekalian pada akhirnya untuk diberikan persetujuan dilapor atau tidak menjadi laporan transaksi keuangan mencurigakannya gitu ya. Ini adalah bagaimana salah satu kewajiban kita sebagai direktur, tahu kewajiban-kewajiban ke PPATK, salah satunya PEPS ya. Tadi sudah ya Go AML ini ya untuk registrasi Go AML, ini untuk registrasi PEPS, flowchart PEP-nya tadi sudah. Kemudian untuk si pendarnya juga ke PPATK gitu kan. Di situ ada surat penunjukan sebagai petugas untuk terregister ke si pendar. Ini contohnya. Kalau ada hari ini yang belum, nah ini bisa dipedomani untuk registrasi sebagai petugas PEPS maupun akun si pendarnya ya. Kalau masih belum paham, nanti bisa chat saya ya. Jangan sampai nanti sudah punya sertifikat, ternyata kewajiban ke PPATK-nya masih belum lengkap ya. Nah, ini tadi saya sebut sebagai portofolio yang bisa dimasukkan ke sini, ya. Sehingga ini udah komplit banget sebenarnya bisa dimasukkan sebagai portofolio. Termasuk misalkan dalam proses penyampaian laporan Bapak Ibu sekalian, ada keterlibatan direktur di dalam proses-proses penyampaian. Nah, itu bisa dibuatkan sebagai dokumen ya setiap laporan ya. Jadi harus melalui persetujuan. Nah, persetujuan direktur inilah sebagai bentuk keterlibatan direktur dan juga bisa dijadikan sebagai bukti telah kita laporkan sebagai kewajiban-kewajiban laporan ya. Oke. Nah, itu beberapa portofolio ya yang bisa dimasukkan. Nah, kemudian di sini ada surat pengantar penyampaian laporan, gambar analisis TKM, ya, persetujuan transaksi, nota transaksi, bukti penetapan kurs yang tadi. Ini semuanya sudah bisa kita gunakan. Nah, sekarang kita kembali kepada portofolio yang lain ya, yaitu memberikan persetujuan hasil proyeksi kebutuhan pembayaran uang kertas asing. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu sekalian hari ini punya izin pembawaan atau tidak? Ya, kalau tidak, maka diminta tuh oleh mereka mengisi surat pernyataan tidak memiliki izin pembawaan. Berarti kalau tidak memiliki izin pembawaan, berarti nggak ada SOP ya. Kalau punya SOP berarti punya izin pembawaan. Sehingga biar inline, biar masuk akal lah kurang lebih gitu. Nggak punya izin pembawaan, sudah mengisi surat pernyataan, tapi mengisi apa namanya bukti dengan SOP pembawaan, maka itu kan nggak relevan gitu. Nah, tadi kan sudah sebutin FATM, valid asli, ya validitasnya kan nggak ini ya gitu. Jadi jangan mengupload SOP pembawaan UKA atau surat tugas pembawaan UKA, itu nggak ada. Nah, yang diupload di sini ya Pak, cukup surat pernyataan tidak memiliki pembawaan UKA, yang kemudian kalau ikut pelatihan di LPPI misalkan, nah ini bisa digunakan untuk diupload sebagai bukti. Nah, bukti sertifikat dari LPPI itu membuktikan bahwasannya Bapak Ibu sekalian kompeten di dalam memberikan persetujuan hasil proyeksi. Kompetensinya dari mana? Dari pelatihan, gitu. Maka di sini di bukti dasarnya kan sudah disebut juga telah memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi. Ada pertanyaan? Sebelum saya lanjut berkaitan dengan portofolio. Yes. Pak Gede, setahu kami ya, dari Kalimantan Barat semuanya belum ada surat izin pembawaan UK. Tapi karena kemarin dari LSP ya, itu mungkin kita
keliru atau apa ya, karena kita bingung pada saat itu mau cepat ya. Jadi semua bikin SOP lah. Jadi ada kontra di situ. Rata-rata Ya. money changer membuat surat pernyataan tidak ada izin pembawaan UK, tapi bikin SOP lagi gitu. Makanya Oh, saya sebaiknya jangan. ditanya oleh SWI dari kemarin. Saya Ya, bilang belum Bu, semua enggak. Mungkin itu ke depan Ibu. iya. Persiapan ke depan. Ya, jadi gitu. Pokoknya kalau nggak punya atau mengisi surat pernyataan tidak memiliki pembawaan UKA, udah jangan upload SOP pembawaan UKA. Kalau ada yang bertanya, gitu, ya, ketika ada yang bertanya, ini SOP pembawaan UKA-nya mana? Lo kami kan nggak punya izin gitu ya. Nah, mungkin nanti pada saat eh, asesor memeriksa gitu ya, mereka akan membuat checking terhadap portofolionya. Maka itu diminta di delete aja besok. Baik. Ya, biar biar relevan. Nggak punya izin kok punya SOP dari mana? Gitu. Makanya dari awal kita semua bingung, Pak. Oke, baik. Ini kok Sekarang mudah-mudahan nggak bingung. bikin SOP Oke, ini gitu loh. ya. Oke, ada lagi? Baik, kalau tidak ada, artinya saya anggap semuanya harusnya eh, bisa memenuhi portofolio sebagai bukti bahwasannya Bapak Ibu sekalian kompeten di setiap unit kompetensinya. Kalau dalam menetapkan kebijakan operasional tadi sudah ya. Nah, ini kata menyetujui pemrosesan tadi juga sudah saya paparkan juga ya. Oke, sekarang saya akan lanjutkan di tahapan melakukan sertifikasi di LSP. Ya, di LSP itu seorang asesor di dalam bertanya juga dimiliki atau diwajibkan gitu ya, menggali kemampuan peserta dengan bertanya menggunakan 5 dimensi pertanyaan. Nah, tetapi dari 5 dimensi ini biasanya digunakan sebagai level direktur adalah level ini ya, ya, yaitu pertanyaan yang mengarah eh, kepada kemampuan peserta melakukan penanganan terhadap kondisi-kondisi kontingensi atau ada problem lah gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian besok sebagai peserta disebut sebagai asesi, yang menguji disebut sebagai asesor ya. Nah, asesor dalam bertanya diminta memiliki kemampuan bertanya dengan 5 dimensi pertanyaan tersebut. Tetapi yang diutamakan adalah karena ini level direktur ya, nah, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang mencerminkan kemampuan dari Bapak Ibu sekalian melakukan penanganan terhadap kondisi-kondisi kontingensi atau ada problem ya. Kemudian berkaitan dengan kemampuan Bapak Ibu sekalian di dalam namanya job role information skill, artinya kemampuan menjelaskan penyelesaian masalah dikaitkan dengan ketentuan gitu ya. Makanya job role information artinya sudah bisa mengaitkan dengan ketentuan. Misalkan tadi pertanyaannya bagaimana Bapak Ibu sekalian memahami adanya resiko compliance di tempat Bapak Ibu gitu ya. Nah, tentu Bapak Ibu sekalian sudah bisa menjawab, oh iya, di dalam kegiatan operasional kami, karena adanya ketentuan baru Bapak Ibu, ya, atau kepada asesornya gitu ya, dijelaskan adanya PBI 10 2024, ditambah lagi PADG 15 tahun 2025, di situ kami dikenakan sanksi denda nih. Kalau kami tata kelolanya nggak benar, kalau kami eh, pelaporannya telat-telat, ya, itu kami sebut sebagai resiko kepatuhan. Nah, karena ada resiko kepatuhan ini, nah saya sebagai seorang direktur sudah membuat satu kebijakan untuk memitigasi resiko. Nah, kebijakan yang saya lakukan berkaitan dengan pelaporan-pelaporan biar nggak telat-telat, saya tunjuk satu pegawai ya yang in charge untuk memantau pelaporan-pelaporan baik ke BI, ke PPATK maupun laporan DTTOT misalnya. Dari eh,
PIC yang ditunjuk itu saya juga buatkan SOP-nya, ya SOP berkaitan dengan pelaporan-pelaporan. Kemudian kalau misalnya kami sudah buat sudah tunjuk masih sudah buat SOP, ternyata masih juga kejadian yang sama, ya tentu kami akan evaluasi ya kesalahannya ada di mana, apakah ada kelalaian atau human error atau belum tercover di dalam SOP kami, ya atau kami ternyata sudah tunjuk pegawai, sudah buat SOP, ternyata sebagai direktur tidak melakukan sosialisasi, ya, atau sudah sosialisasi tetapi tidak melakukan pelatihan secara umum kepada seluruh pegawai, ya. Nah, kemudian kalau misalnya Bapak Ibu sekalian sudah melakukan penunjukan staf, membuat SOP, sosialisasi, pelatihan secara berkala, masih juga terjadi misalkan ada temuan-temuan tadi tentu dievaluasi lagi pada bagian mana celahnya gitu ya. Nah, sehingga hal yang bisa dilakukan mungkin dengan menambah satu PIC lagi yang ditugaskan sebagai apa? Sebagai controller gitu ya, atau kalau dalam bahasa bahasa ketentuannya yang bertugas sebagai eh, tim audit internalnya gitu ya. Nah, sehingga mau nggak mau Bapak Ibu sekalian, walaupun tadinya terbatas nih pegawainya di kita karena tadi ada resiko, nah terpaksa Bapak Ibu sekalian menunjuk satu pegawai yang tugaskan sebagai internal audit gitu ya. Apakah nanti komisarisnya, mungkin selama ini komisarisnya tanda kutip hanya sebatas megang jabatan saja tetapi nggak kerja. Nah sekarang komisaris kami juga terlibat di dalam melakukan mitigasi risiko ini tersebut berkaitan dengan kewajiban-kewajiban. Nah, itu skill yang bisa Bapak Ibu sekalian ya gunakan di dalam proses menjawab. Ya, sehingga kalau saya rangkum dalam proses menjawab tadi, ini yang disebut sebagai sebagai kunci Inggris Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu sekalian, bapak-bapaknya nih terutama pasti tahu apa itu kunci Inggris. Satu kunci bisa digunakan untuk menjawab semua pertanyaan. Nah, dengan cara apa? Satu, Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah ketika ada problem, ya, ini boleh dicatat ya, ini boleh dicatat, ya, karena ini kunci Inggris, kunci terpentingnya dari semua agar kelulusannya kurang lebih gitu ya. Ya, pertama Bapak Ibu sekalian cari dulu akar masalahnya ya ketika ada problem-problem tadi ya. Nah, tadi kan Bapak Ibu sekalian secara kebijakan tugasnya sudah dilakukan dengan cara apa? Ada PIC yang ditunjuk ya. Jadi kita sebagai seorang direktur wajib ada PIC yang ditunjuk dan terdokumentasi sebagai bentuk pendelegasian tugas-tugas kita ya. Kemudian wajib ada SOP tadi 5 SOP ya. Kemudian wajib adanya pelatihan secara berkala. 3 udah ya. Kemudian wajib adanya apalagi adanya peran Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian adanya SOP, adanya sampai ngeblank ya. Sebenarnya ada 5, kita kalau di BI sebut sebagai 5 pilar deh gitu ya. Nah, sampai terakhir adalah berkaitan dengan monitoring atau fungsi auditnya gitu ya. Nah, ini yang bisa atau yang sudah dilakukan. Tapi kalau masih ini nggak jalan, maka nah, kembali kepada kunci Inggris. Berarti ada hal-hal yang sifatnya problem di sana, kontingensinya. Nah, pertama dicari dulu akar masalahnya apa, gitu ya. Apakah peran direkturnya kurang, apakah SOP-nya lemah atau tidak mengcover, ya. Kemudian apakah kita tidak pernah melakukan atau manajemen SDM-nya kita lemah ya, atau fungsi kontrolnya juga lemah gitu ya. Nah, itu kita cari dulu akar masalahnya di mana. Setelah akar masalahnya tahu di mana, yang kedua dianalisis ya, pada bagian mana bolongnya, resikonya apa ya. Yang kedua ini analisis dan evaluasi lah kurang lebih ya. Dilihat problemnya di mana, dianalisis salahnya seberapa besar, nah, sehingga dievaluasi. Nah, bisa dilakukan perbaikan untuk jangka pendek nggak, atau perlu penanganan khusus gitu ya. Contoh ya,
tadi saya baru dapat pertanyaan dari satu MC gitu ya. Pak, ternyata tahun lalu ada transaksi 1 miliar di tempat kami gitu ya. Perlu kami laporkan atau tidak, Pak? Gitu. Nah, pertanyaan tuh artinya apa? Kan ada satu kasus sehingga kemampuan direksi untuk menjawab ini gitu ya. Nah, kira-kira temuan dari transaksi yang sudah berlangsung 1 tahun lalu itu kalau dilaporkan misalkan sebagai LTKT, sedangkan LTKT itu misalkan ada waktunya 14 hari. Berarti kan problem juga gitu ya. Apakah kita laporkan sebagai LTKM? Nah, kenapa nggak dilaporkan? Seperti apa? Nah, dilihat potensi resikonya. Ya, jadi potensi resikonya mau dilapor nggak dilapor ya hari ini potensi resikonya adalah ketika nanti diketahui oleh eh, apa namanya BI maupun PPATK maka di situ akan dikenakan sanksi denda ya. Nah, mendingan sekarang menurut saya nggak usah dilapor nih ya karena kalau dilapor nanti ada pertanyaan balik dari PPATK ya dari PPATK kenapa nggak dilaporin gitu ya. Sehingga cukup di level internal. Di internalnya ngapain? Membuat analisis. Kemudian dari analisis ini membuat temuannya. Nah, dari temuan ini dibuatkan sanksi ya, atau punishment kepada pegawainya yang melakukan pada saat itu, gitu ya. Kemudian buat lembar kertas kerja transaksi mencurigakannya. Nah, mungkin untuk LTKM-nya bisa saja dilapor. Tentu harus didukung dengan dokumen-dokumen lain. Nah, itu contoh kasus ya yang konkret hari ini bisa terjadi berkaitan dengan kemampuan Bapak Ibu sekalian sebagai direktur berkaitan dengan contingency skill-nya ya. Nah, jadi ada kunci Inggrisnya tadi lihat akar masalahnya, nah, kemudian mengevaluasi sejauh mana kesalahannya dan sejauh mana parahnya, yang mengevaluasi juga sejauh mana kita bisa tangani gitu ya. Kemudian yang setelah evaluasi ada perbaikan tentunya ya. Nah, perbaikannya ini yang ketiga bisa dengan cara perbaikan SOP-nya, diperbaiki dengan cara pelatihan secara berkala gitu ya. Nah, ini ya dijadikan lesson learn atau pembelajaran ke depannya ya. Nah, itu adalah proses-proses menjawab pertanyaan. Pasti akan dicari dulu akar masalahnya apa untuk dilakukan perbaikan. Oke, ada pertanyaan? Oke, nah ini contoh-contoh pertanyaan, tapi nggak mesti begini gitu ya. Nah, kalau mohon maaf nih, kemarin bukan saya mengecilkan apa yang disampaikan Pak Sudarsono gitu ya. Nah, itu tempat Pak Sudarsono lebih kepada pertanyaan-pertanyaan yang general. Ya. Nah, mungkin saja itu bisa terjadi, pertanyaan-pertanyaan tersebut general sekali, ya karena satu, latar belakang pengujinya ini kita nggak tahu dari mana. Karena dia nggak tahu proses kita di money changer, maka dia membuat pertanyaan-pertanyaan yang general yang Bapak Sudarsono berikan gitu ya. Tetapi kalau kita sebenarnya kan menguji peserta tadi benar nggak kompeten di dalam operasional ini bisa dipertanggungjawabkan ketika di audit BI. Nah, sehingga misalkan berkaitan dengan pertanyaan ini sesuai dengan PBI kita gitu ya. Bapak Ibu sekalian sebagai seorang asesi, sebagai seorang direktur di dalam menyusun SOP manajemen operasional ini kira-kira eh, langkah apa nih yang dilakukan misalkan ya ketika ada resiko terjadi ya kemudian langkah-langkah apa untuk memitigasi resiko tersebut gitu ya. Nah, maka di dalam SOP manajemen operasional ini mungkin Bapak Ibu sekalian bisa jelaskan oh ya sebagai seorang direktur di dalam SOP manajemen operasional nah, kami sudah membuat struktur organisasi si A berfungsi sebagai ini, si B berfungsi sebagai ini termasuk job desk-nya. Nah, sehingga tidak ada apa namanya kalau dalam bahasa ininya malpraktek gitu ya di dalam bekerja semuanya sudah punya job desk-nya masing-masing. Nah, kemudian job desk masing-masing. Kemudian kami juga sudah buatkan SOP-nya berkaitan dengan kegiatan-kegiatan operasional, mulai dari SOP penerimaan customer, proses DD-nya, SOP menggunakan program, SOP buka berangkas, SOP closing, opening semuanya gitu ya. Nah, tentu ini Bapak Ibu sekalian bisa jelaskan. Nah, pasti bisa jelaskan lah kalau misalkan Bapak Ibu sekalian terkait atau terlibat di dalam operasionalnya. Nah, ini kalau saya sebagai seorang direktur, sebagai seorang asesor,
maka akan mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang memang relevan di dalam pelaksanaannya gitu loh maksud saya ya. Bukan bertanya yang general nggak tahu mengawang yang Bapak Ibu sekalian nggak kerjakan. What for gitu ya, gitu ya. Kemudian misalkan ada pertanyaan, kan nggak semua pakai sistem, nggak semua pakai program misalkan. Nah, kemudian ditanya berkaitan dengan ketika sistem Bapak Ibu sekalian dikenakan malware. Nah, pertanyaannya kejauhan, ketinggian. Ya, malware misalkan, apa itu malware? Kan nggak semua orang tahu malware. Ya, sedangkan dia aja masih manual, pakai nota manual gitu kan, nggak relevan ini. Ya, nah itulah fungsi di dalam melakukan proses namanya pengisian APL 02 ini ya, ini tadi ya. Ini akan bolak-balik disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian mungkin untuk dilakukan perbaikan. Ya, di sini dalam rangka melihat potensi asesi sebenarnya. Nah, sehingga di situ misalkan di dalam portofolio ini ternyata nggak punya program, masih manual notanya misalkan, ya nggak bisa didalami berkaitan dengan malware-nya tadi misalkan. Nah, situlah kemampuan asesor sebenarnya berbeda-beda juga dilihat dari latar belakangnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dapat asesor yang memang paham di dalam ini kita ya, dan tidak menyulitkan kita gitu ya. Oke, masih banyak lagi sebenarnya yang bisa digali dari Bapak Ibu sekalian ya. Utamanya atau yang terpenting adalah berkaitan dengan operasional itu sendiri. Nah, tadi yang 5 pilar itu, nah ini sebenarnya ya, adanya kewenangan dari tugas dan kewenangan Bapak Ibu sekalian sebagai direktur, adanya SOP, adanya proses manajemen risiko tadi ya, adanya manajemen SDM. Nah, manajemen SDM ini ada pelatihan secara berkala tadi. Kalau manajemen risiko berarti ada SOP, sudah ada proses penilaian risiko. Mana sih risiko tinggi? Kalau risiko tinggi prosedurnya tentu harus khusus gitu. Nah, kemudian ada terakhir sistem pengendalian internal. Ini fungsinya untuk melakukan monitoring audit internalnya berjalan. Nah, berkaitan dengan job desk, Bapak Ibu sekalian bisa ambil tugas dan tanggung jawab direksi di sini. Ya, menetapkan kebijakan operasional, penerapan APU PPT, melakukan pengkinian kebijakan. Maka tadi perlunya ada lembar pengkinian itu ini. Nah, peran atau fungsinya sudah dilakukan, menyampaikan laporan. Nah, maka setidaknya seorang direktur harus tahu semua laporan. Walaupun nanti dalam pelaksanaannya ada pendelegasian. Pelaksanaan pelatihan kepada seluruh pegawai. Ini dibuktikan dengan apa? Nah, setidaknya dalam setahun sekali ya, nah, itu dilakukan pelatihan kepada pegawainya ya. Nah, berkaitan dengan 5 pilar ini ya, nanti konkretnya tujuan, kemudian tindakan konkretnya Bapak Ibu sekalian bisa lakukan, dibuktikan dengan apa, saya sebut sebagai eviden di sini ya. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa pelajari, bisa baca itu sebagai guidance. Nah, ini materi ini nanti akan saya kirim ke Bu Megi ya untuk disampaikan. Nah, kemudian berkaitan dengan menyetujui pemrosesan, mungkin berkaitan dengan threshold Bapak Ibu sekalian ya, mungkin yang bisa saya tambahkan berkaitan dengan threshold. Berkaitan dengan threshold harusnya sudah dipahami Bapak Ibu sekalian ya, yaitu transaksi pembelian yang dilakukan oleh konsumen dalam 1 bulan transaksi, ada resikonya di sana kalau tidak sesuai dengan SOP. Nah, ini SOP-nya dengan deskripsi ya, tidak menggunakan flowchart di sini, yaitu ketika ada pembelian valuta asing lebih threshold, ya itu wajib melengkapi dengan underlying di sini ya, dengan underlying transaksi. Nah, kemudian selain underlying transaksi harus ada fotokopi nasabah, fotokopi KTP, fotokopi NPWP, ya pernyataan tertulis. Nah, jenis pernyataan tertulisnya pun ada 2 di sini. Ada jenis pernyataan tertulis paling banyak sebesar threshold, kemudian di atas threshold. Nah, kalau orang bank biasanya mereka akan mendalami berkaitan di sini karena prosedur di bank maupun kita sama ya berkaitan dengan kewajiban penggunaan ini. Nah, sekarang penjelasan berkaitan dengan dokumen ini yang bisa saya tambahkan biar inline dengan penguji kita. Kalau misalnya penguji atau asesornya dari bank, apa sih fungsi dari dokumen ini ya, boleh dicatat ya. Dokumen surat pernyataan ini paling banyak sebesar threshold, dan satu lagi
di atas threshold fungsinya adalah ya satu, untuk memitigasi resiko akibat atau untuk memitigasi resiko atas ketidaktahuan kita terhadap pembelian valuta asing yang dilakukan oleh konsumen di tempat lain. Ya. Apa sih yang dimaksud dengan tempat lain? Ya, karena istilah threshold ini ya, yang dimaksud threshold ini konsepnya gini. Saya melakukan pembelian valuta asing itu dibatasi berarti satu individu ya. Dalam 1 bulan transaksi tidak boleh lebih dari threshold di seluruh sistem perbankan Indonesia. Artinya saya di bank A, di bank B, bank C itu sebenarnya nggak boleh. Atau di money changer A, money changer B, money changer C itu sebenarnya nggak boleh tanpa dilengkapi dengan dokumen underlying. Apa itu dokumen underlying? Artinya dokumen yang membuktikan saya itu beli untuk apa. Begitu. Saya itu mau beli itu dasarnya apa? Ya, apakah saya mau bayar untuk tagihan tertentu atau disebut sebagai adanya invoice ya. Nah, maka invoice-nya lah bisa digunakan. Sehingga kalau saya punya invoice, misalkan invoice-nya tagihannya sebanyak $1 juta ya, berarti saya boleh beli di atas threshold karena sudah dilengkapi dengan underlying. Saya boleh beli $1 juta kalau dilengkapi dengan underlying transaksi. Di dalam underlying transaksinya menyebutkan ada kebutuhan $1 juta gitu. Itu yang dimaksud dengan threshold dan butuhnya dokumen surat pernyataan ini ya. Jadi surat pernyataan ini fungsinya untuk memitigasi resiko berkaitan dengan atas ketidaktahuan kita terhadap pembelian yang dilakukan oleh konsumen di lain tempat ya, atau di bank lain gitu ya. Sehingga kalau di tempat kita di money changer kalau punya kantor cabangnya banyak, sekarang ini BI minta kita pakai sistem, pakai program untuk terintegrasi ya, sehingga pembelian di cabang A, cabang B, cabang C itu bisa dilakukan pemantauan apakah melebihi threshold atau tidak. Nah, itu tujuan daripada kenapa harus terintegrasi, kenapa harus ada surat pernyataan ini. Itu yang pertama ya, untuk memitigasi resiko berkaitan dengan atas ketidaktahuan kita. Kemudian yang kedua, untuk memitigasi resiko atas kebenaran dan keaslian terhadap dokumen underlying yang kita. Nah, apakah dia asli atau tidak? Nah, tentu di luar kemampuan kita. Tetapi kita tetap harus memverifikasi dokumen-dokumen underlying-nya tadi, memastikan sebisa mungkin gitu ya kita lakukan pemeriksaan keasliannya. Tapi kan namanya manusia kita ada keterbatasan. Ya, apalagi pegawai kita jarang diedukasi. Nah, maka wajib ada. Maka di level kebijakan, gitu, kalau kita ngomong di level kebijakan Bapak Ibu sekalian sebagai seorang direktur, bagaimana kebijakan Bapak Ibu sekalian untuk memitigasi resiko ini? Pertama, Bapak Ibu sekalian sampaikan, oh ya, untuk memitigasi resiko di kantor kami selalu siapkan 2 dokumen pernyataan ini, 2 jenis dokumen pernyataan ini. Satu dokumen pernyataan di atas threshold dan satu lagi dokumen pernyataan paling banyak sebesar threshold. Gitu, ya. Kemudian kami juga secara kebijakan di kantor ya menunjuk satu pegawai misalkan ketika ada transaksi yang melebihi threshold langsung dihandle oleh pegawai tersebut, artinya untuk transaksi tertentu misalnya. Kayaknya Melayu ya. Kemudian kami selalu ada materai, sesimpel ini nih, materai saja misalnya di kantor harus ada karena di sini diperlukan tanda tangan di atas materai. Nah, itulah kebijakan levelnya. Kemudian dibuatkan SOP-nya ya, di sini saya nggak cantumkan SOP-nya ya, dibuatkan SOP-nya untuk bisa menjelaskan bagaimana nih. Nah, saya ambilin di materi lain dulu deh yang ada flow-nya. Saya pernah bikin flow-nya atau enggak ya? Banyak sekali sebenarnya yang bisa dijelaskan dalam bentuk flow.
Karena kemarin last minute saya nggak terlalu melengkapi. Sekarang namun demikian saya bisa secepat kilat untuk melengkapinya. Kok nggak mau ya? Bentar ya. Ya, jadi kalau kita ngomongin flowchart nggak mesti begini gitu ya, tapi dikembalikan kepada masing-masing. Karena ini untuk memudahkan saya untuk menjelaskan, biar nggak terlalu penuh juga. Ya, maka berkaitan dengan threshold untuk memudahkan menjelaskan, saya buatkan flowchart misalkan ya. Dimulai dari, nah ini warnanya kasih warna orange di sini, berarti di sini menunjukkan konsumen. Dimulai dari adanya proses pembelian dari konsumen ya, yang nilainya setara dengan 25.000 dalam 1 bulan transaksi. Nah, kita sebagai penyelenggara di sini flow-nya yaitu melakukan proses menanyakan dokumen underlying transaksinya. Ada atau tidak ya. Kalau ada, maka tahap selanjutnya adalah memverifikasi dokumen underlying-nya. Sesuai atau tidak? Kalau sesuai, maka ada proses melengkapi surat pernyataan dan tanda tangan di atas materai, melengkapi KTP, melengkapi NPWP, melengkapi dengan surat kuasa, dan dilakukan CDD. Ini kalau ada. Kalau tidak ada berkaitan dengan underlying transaksinya, karena ternyata ini nggak bisa dilakukan prosedur apa namanya, pembelian valuta asingnya, kecuali kalau dilengkapi dengan underlying. Ya, ini adalah flow sederhana bagaimana berkaitan dengan prosedur threshold. Ya, kemudian dokumen underlyingnya tadi kan sudah dijelaskan ya, seperti apa. Nah, mungkin itu yang menjadi penekanan dari pertanyaan oleh asesornya nanti. Nah, berkaitan dengan jenis underlying nanti bisa dibaca. Kemudian seorang direktur juga harus tahu jenis-jenis pelaporan ya. Nah, ini juga untuk melengkapi Bapak Ibu sekalian bagaimana kewajiban kita sebagai penyelenggara. Ya, saya rasa direktur sudah tahu semua lah ya. Sehingga ini hanya pembekalan. Ya, saya nggak akan detail laporan kegiatan usaha seperti apa, tahunan seperti apa. Ini hanya sebagai menyebutkan saja. Ya, masuk ke PPATK misalkan, UML, GRIP. Nah, kan semuanya kebijakan di sini, kebijakan direktur. Ya, untuk bisa punya akun UML dengan cara apa, untuk bisa akses GRIPS dengan cara apa, untuk bisa akses si pendar dengan cara apa, PEPS dengan cara apa, gitu ya. Nah, bagaimana pengenalan DTTOT? Nah, ini DTTOT juga umum ya, yang ada di bank. Mungkin nanti akan saya tambahkan flow-nya juga, flow chart berkaitan dengan DTTOT. Ya. Nah, itu semuanya berkaitan dengan pemrosesan. Ya, ada pertanyaan? Jadi berkaitan dengan pemrosesan itu berkaitan dengan threshold yang ada resikonya, berkaitan dengan tata kelola ya, APU PPT-nya tadi dari A sampai X yang saya sebut ya. Kemudian berkaitan dengan pelaporan ya, itu bagian-bagian yang memiliki resiko yang perlu didalami oleh seorang direktur. Ada pertanyaan? Gini, Yuk, silakan. Gini mungkin ini untuk boleh diketahui untuk semua PT. Untuk threshold itu kan ada setara dan melebihi threshold. Yes. Itu kalau ketentuan PBI, apakah setara itu diperlukan underline? Biasanya kan hanya melebihi threshold. Ya. Oke.
Ya kita harus mengerti dulu setara tuh sepanjang seperti apa gitu. Pengertiannya setara apakah persis 25.000 atau di bawah atau bagaimana mendekati. Karena pada saat BI audit saya Mm-mm. pernah dikatakan salah. Saya bilang ini belum, masih jauh, ranknya masih jauh, belum Salahnya di mendekati mana? personal gitu loh. Ya, Salahnya di mana? tidak salah sih. Katanya Ah, kenapa ini tidak ada underline-nya. Nah, ini hampir setara. Dia bilang udah setara, tapi belum sampai, masih jauh, ratusan juta masih. Misal threshold kalau ekuivalen 400-an juta, kita baru 375 gitu loh. Saya ada pedoman kerja, ini nggak bisa sembarangan kita minta underline, ada peraturannya gitu loh. Jadi kita harus mengerti dulu semua setara threshold dengan melebihi threshold. Nah, mana yang diperlukan underline-nya? Gitu. ya, secara ketentuan jelas sebenarnya di atas threshold, Bu. Kalau Iya, setara nggak perlu pakai underlying. Nah, iya, mungkin seperti Pak itu. Nikono mau menambahkan nanti, setahu saya gitu. Sehingga yang setara tadi cukup dengan surat pernyataan tadi, surat pernyataan paling banyak sebesar threshold. Iya, ada form tersendiri sih memang. Iya, gitu. Mungkin Pak Sudarsono punya pendapat lain Eh, Terima atau kasih. pengalaman lain? Ini saya lihat Pak Michael juga udah ada di sini. Ya, Mungkin masih banyak yang belum kenal dengan Pak Michael. Ini adalah eh, pengurus APVA pusat yang melingkupi compliance itu kepatuhan money changer. Mungkin anggotanya akan lebih banyak diperhatikan beliau. Dengan Pak Michael mungkin ada di sini loh. Terus Ya, halo Pak Sudarsono. oke. Selamat sore Bapak Ibu semua. Oke, Salam kenal. terima kasih udah mulai bergabung di sini karena masih banyak yang mungkin belum kenal dengan Bapak. Nanti kalau ada Ya, Pak, pertanyaan terima kasih. boleh langsung chat, beliau ini sangat cepat, fast respon istilahnya. Jam 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 6 sore chat mungkin dia juga langsung balas. Ya, terima kasih Pak Michael. Oke, saya Bisa cuma aja ingin Bapak. Ya, siap, Pak, siap. mengingatkan bahwa yang namanya SOP itu tuh bukan hanya sekedar tumpukan-tumpukan kertas dan kita copy paste dari perusahaan-perusahaan besar, karena belum tentu SOP yang berlaku di perusahaan besar itu bisa dipakai di perusahaan kecil gitu. Sebagai pengalaman dulu waktu kasus dengan BNN, ada transaksi saya dengan yang membeli narkoba gitu. Yang pertama diminta sama BNN itu SOP saya gitu. Saya harus submit SOP saya, terus hasil-hasil KYC saya kepada mereka. Jadi kalau dari SOP kita sampai muluk-muluk sampai mendetail itu, tapi di pelaksanaan kita nggak melakukan, itu malah jadi senjata makan tuan. SOP kita sempurna sekali, tapi dalam pelaksanaan minta SIM KTP-nya aja nggak dilakukan begitu. Ya, ini cuma saya mengingatkan aja. Terus kedua, banyak sekali pertanyaan. Kalau saya ini dosen atau direktor atau apa melakukan transaksi ini harus dilakukan LPKM atau enggak? Saya kira sangat sederhana aja menjawab ini. Lakukan analisis transaksi beliau ini. Kalau dia hasilnya termasuk yang dalam kategori TKM ya dilaporkan. Kalau menurut Anda mitigasi risiko tidak memungkinkan kita melapor, ya nggak usah dilaporin, gitu aja. Ya, saya kira cuma komentar saya ini aja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Sudarsono sudah melengkapi. Sepakat tadi. Jadi SOP sebagus apapun kalau ternyata di dalam pelaksanaannya nggak relevan, nah, maka menjadi bumerang ya. Karena kalau ada yang bertanya ke saya, Pak, boleh contoh SOP-nya nggak? Gitu ya. Sering sekali saya nggak kasih karena takutnya berbeda gitu ya. Paling yang bisa kasih adalah aku PPT. Itu pun biasanya saya minta untuk melakukan penyesuaian ya. Oke, baik, kita masuk ke materi pembawaan UKA deh sekarang gitu ya. Nah, berkaitan dengan pembawaan UKA,
Yang dimaksud dengan materi pembawaan UKA di sini adalah pembawaan uang kertas asing masuk maupun keluar daerah pabean ya. Jadi memang ada kegiatan ekspor impor. Jadi kalau nggak ada ekspor impornya, kalau domestik, nah itu bukan dikategorikan sebagai materi pembawaan UKA ini. Ya. Saya kan nggak akan bacakan satu persatu ya. Nah, sebagai gambaran saja, kalau dalam hal kita oversupply di sini gitu, buangnya kemana, jualnya kemana? Nah, tentu itu bisa dijual ke luar negeri. Kalau di ini bisa ke Singapura, ke ARKID gitu ya. Nah, kemudian nanti di ARKID ada counterpart. Counterpart itu siapa? Ya, lawan dagang kita di sana, pihak lain yang berpartisipasi untuk transaksi di sana. Nah, atau money changer ini kita sebut sebagai counterpart. Nah, sehingga kalau mau melakukan pembawaan atau dagang ke luar negeri ini, ya, nah itu ada prosedurnya. Ya, nah ini money changer yang Singapura itu disebut sebagai counterpart. Nah, secara umum pembawaan uang kertas asing itu bisa dibawa sendiri atau kargo. Nah, kalau kargo ini biasanya bank yang ngerjain. Ya, kalau kita seringnya bawa sendiri. Ya, bawa sendiri ini pun nanti dilihat dari jumlahnya, besarannya. Ya, kalau besarannya di bawah 100 juta nggak ada prosedur khusus. Tapi kalau 100 juta ke atas, nah itu harus declare atau lapor ke bea cukai. Siapapun itu yang bawa, money changer pun bawa juga harus declare ke bea cukai. Kalau 100 juta ke atas. Kemudian kalau 100 juta ke atas ini dibagi dua lagi nih. Ada yang di bawah 1 miliar, ada yang di atas 1 miliar. Kalau yang di bawah 1 miliar, nah ini cukup hanya declare saja. Tapi kalau yang di atas 1 miliar, ini hanya boleh dikerjakan oleh money changer yang punya izin pembawaan uang kertas asing. Nah, jadi nggak bisa sembarangan. Nah, ini adalah konsep berkaitan dengan pembawaan, dilihat dari besaran yang dibawa aturannya. Ya, jadi kalau sudah pernah ikut pembekalan, rasa sudah sering ya mendengar ya, di bawah 100 juta nggak ada prosedur khusus, yang penting. Kemudian kalau 100 juta ke atas harus dilapor atau declare dalam bahasanya ke bea cukai. Kemudian kalau besarannya 1 miliar ke bawah, nah ini cukup declare saja. Tapi kalau 1 miliar ke atas ini nggak bisa declare, harus punya izin pembawaan. Nah, materi kita sebenarnya di sini adalah materi pada level dianggap kita punya izin pembawaan. Tapi sebelum punya izin pembawaan, paling tidak tahu nih tahapan berdasarkan besaran di sini, ya. Kemudian bagaimana sih tahapan kalau mau melakukan pembawaan UKA sampai pada level teman-teman punya izin pembawaan gitu misalkan ya. Tentu yang pertama, karena di sini ada 4 tahapan ya. Yang pertama, teman-teman mengajukan dulu sebagai badan yang berizin, punya izin pembawaan. Kemudian kalau sudah punya izin pembawaan ini, nggak bisa serta-merta, nggak bisa langsung. Tapi ada tahapan kedua yang harus dilakukan, yaitu mengajukan kuota kepada Bank Indonesia. Nah, kalau kuotanya sudah didapat, baru dilaksanakan. Nah, pada saat melaksanakannya itu disebut sebagai persetujuan pelaksanaan. Ketika sudah dilaksanakan, nah setiap kali pelaksanaannya ini nanti wajib dilaporkan. Maka 4 tahapan ini setidaknya harus dikuasai oleh kita kalau mau melakukan pembawaan uang kertas asing. Nah, sekarang saya detailkan nih permohonan izin. Nah, berkaitan dengan permohonan izin, selayaknya kita mengajukan izin ke BI, ya berkaitan dengan kesiapan operasional, berkaitan dengan kebijakan prosedur tertulisnya atau SOP-SOP-nya, ya tentu itu harus dimiliki. Berkaitan dengan kantornya, kesiapan semuanya lah, ya, aspek legalnya, semuanya disiapin. Nah, ini pun izinnya ada batas sama dengan izin kita sebagai money changer 5 tahun. Nah, kalau izin sudah didapat tadi ya, saya sebut sebenarnya mengajukan kuota, tahapan kedua. Ya, jadi izin sudah dapat, percuma nih punya izin kalau kita gagal mengajukan kuotanya. Maka kunci keberhasilan bisnis ini adalah kemampuan kita mengajukan kuota. Nah, ketika kuotanya di awal gimana nih caranya? Ketika nggak disetujui gimana? Nah, disitu sebagai tindak lanjut namanya. Nah, dalam mengajukan kuota ini diatur oleh BI. Ya, diatur oleh BI dalam 1 tahun itu dibagi 4 periode. Periode pelaksanaan namanya. Ya, periode pelaksanaannya
periode pertama Januari sampai Maret, kemudian selanjutnya periode kedua itu adalah April sampai Juni, Juli sampai September, Oktober sampai Desember. Nah, itu dibagi 4 periode pelaksanaan persetujuan kuota. Nah, contohnya gini, misalkan Bapak Ibu sekalian dalam satu periode komitmen mau ekspor 3 juta US dollar gitu ya. Nah, dalam proses pengajuan kuota ini disampaikan ke BI ya 3 juta yang kita ajukan ya per bulan per mata uang US dollar ya. Januari 1 juta dolar, Februari 1 juta dolar, Maret 1 juta dolar. Nah, itu diajukan. Nanti ada tabelnya untuk lebih jelas lagi. Nah, dan sebelum atau persetujuan kuota ini di periode tersebut, tentu 1 bulan sebelumnya sudah diajukan. Gitu. Jadi Desember berarti gitu ya. Desember mengajukan untuk nanti pelaksanaannya ya untuk masuk di periode pertama. Kalau sudah disetujui, baru boleh dilakukan. Nah, tadi contohnya adalah 3 juta dolar. Nggak mungkin dong 3 juta dolar sekali bawa, maka itu bertahap. Nah, ketika bertahap itulah disebut sebagai persetujuan pelaksanaan. Ya, hari pertama kita mau bawa berapa, atau bulan pertama kita bawa berapa gitu ya. Nah, itu prosesnya persetujuan pelaksanaan. Nah, persetujuan pelaksanaan ini nanti semuanya melalui, atau semuanya sebenarnya melalui sistem IS, atau kalau dulu licensing tapi sekarang disebut sebagai IS. Nah, terutama pada saat pelaksanaan ini juga harus melalui IS. Nanti di IS di input data-datanya termasuk upload dokumennya. Nanti setelah diupload, nanti di IS ada satu dokumen yang di-download di dalam IS ini dalam setiap kali pelaksanaan. Nah, dokumen itulah disebut sebagai dokumen underlying atau dokumen yang mendasari untuk pembawaan uang kertas asing ke luar negeri. Bahwasanya Bapak Ibu sekalian punya izin pembawaan atau apa, siapa yang berangkat. Nah, nanti di slide berikutnya ada ya. Kemudian setiap kali nanti dilaporkan ke bea cukai pada saat keberangkatan maupun kepulangan. Nah, ini berkaitan dengan kelembagaannya nanti bisa dibaca sendiri ya. Oke, kemudian proses pengajuan kuota. Nah, ini juga ada tahapannya. Nah, jadi kalau pengajuan kuota itu yang pertama harus ada proyeksi mata uang apa yang akan kita ekspor, mata uang apa yang akan kita impor. Nah, itu harus detail, disebut sebagai detail rencana pembawaan UKA ya per periode per mata uang. Kemudian dilengkapi juga dengan alasan-alasan pembawaannya ya. Kemudian dilengkapi juga daftar counterparty. Tadi kan sudah ditunjukkan counterparty-nya siapa di sana. Kalau counterparty-nya berarti ada PKS-nya, perjanjian kerjasamanya. Kemudian ada tambahan dokumen pendukung atas permintaan BI. Nah, BI biasanya kalau dalam proses pengajuan ada aja yang diminta. Misalkan dia tanya, sudah pernah melakukan pembawaan atau belum? Ya, kalau misalnya jawab belum, ya nanti bisa saja ditolak. Wah, ini belum punya pengalaman pembawaan. Ya udah, kamu bawa dulu di bawah 1M deh, biar tahu pengalaman kamu atau ini. Nah, dokumen pembawaan di bawah 1M ini ya nanti disebut sebagai data histori pembawaan UKA di bawah 1M inilah nanti bisa dilengkapi dalam proses pengajuan kuota. Nah, inilah contoh dokumen ketika mengajukan permohonan sebagai kuotanya ke BI ya, nanti bisa dibaca. Kemudian inilah contoh dokumen permohonan persetujuan kuota. Nah, mungkin saya akan tambahkan informasinya di sini bagaimana mengisinya di sini ya. Ini adalah tadi ya, kita pada bagian yang ini. Pada bagian yang ini, orange ini, persetujuan kuota. Nah, dalam persetujuan kuota kita harus melengkapi data-data berapa kebutuhan impor, berapa kebutuhan ekspor. Gitu ceritanya. Per mata uang kan tadi, ya, per mata uang. Maka disebutkan di sini mata uang apa yang akan kita impor, didetailkan. USD-nya berapa, Aussie-nya berapa, ini yang kita ekspor. Ya, dibedakan antara impor dan ekspor. Termasuk teman-teman juga harus punya alasan. Kenapa impor mata uang ini? Kenapa ekspor mata uang ini? Misalkan kalau kita ekspor US, oh ya karena kebanyakan US di sini. Atau kita punya US-nya jelek-jelek di sini. Kalau jelek-jelek murah, maka kita ekspor. Karena kita banyak punya US jelek-jelek, dijual domestik murah, kita ekspor.
Nah, sehingga kita belikan mata uang yang dicari di Indonesia. Nah ini. Kemudian April kita masukkan angkanya. Nah, ini angkanya saya buat menurun. Ya, nah, karena ini masuk periode kedua berarti April, Mei, Juni. Nah, kemudian totalnya, kemudian nanti sebenarnya di sini ada perhitungan ekuivalen dengan rupiahnya. Nah, ini sebagai contohnya sebelah kanan ini ekuivalen dengan rupiah. Karena prinsipnya ketika ekspor maupun impor itu harus balance antara yang diekspor maupun diimpor. Maka ekuivalen dengan rupiah dikira-kira saja dengan kurs tertentu, ya. Kemudian kalau ada yang bertanya silakan ya. Kemudian ini contoh surat permohonan kuota ke BI ya. Ini sebagai apa namanya perihal tujuan motifnya. Jadi ketika kita ekspor maupun impor ini motifnya untuk apa? Itu juga harus ada dokumen yang mendasarinya. Contohnya ini. Kemudian ini adalah dokumen untuk mengevaluasi. Jadi ini adalah dokumen hasil histori pembawaan UKA. Jadi kita di dalam pelaksanaan historinya ini juga sebagai pertimbangan BI untuk memberikan persetujuan ekspor impornya ke depan. Jadi saya mau kembali ke atas lagi, ini proyeksinya yang akan kita sampaikan ke BI. Dalam mengajukan proyeksi, datanya harus bedakan ekspor impor, kemudian ininya harus balance, setara gitu ya. Nah, sehingga biar bisa disetujui, kemudian lengkapi dengan alasannya kenapa, dilengkapi juga dengan histori pembawaannya. Nah, histori ini juga akan berpengaruh kepada permohonan kuota yang tadi, ya sebagai penentu kita nanti boleh nambah kuota atau ternyata nggak boleh nambah. Ya, kita akan dilihat ya gitu. Oke, kemudian di dalam proses kuota tadi sebenarnya kita masih boleh melakukan penambahan kuota dalam satu periode hanya saja cuma 1 kali. Nah, dalam 1 kali ini tentu harus dioptimalkan ya, sehingga biasanya sih dilakukan di akhir periode. Ya, jadi kalau tadi kita masuk periode Juni, nah, maka di sini angkanya kecil. Ya, ini untuk memitigasi kita masih kurang atau enggak. Atau misalnya di bulan Mei udah habis kuotanya, maka di bulan Mei ini kita mengajukan kuota tambahan. Tapi cuma sekali dalam satu periode ini. Maka pengajuan kuota tambahan tadi harus didetailkan lagi, dihitung lagi, ya, yang mana mau kita ekspor lagi maupun impor. Nah, itu maksudnya tata cara penambahan kuota ini. Ya, kemudian pada saat pelaksanaan, nah ini pelaksanaan ini masuk ke tahapan yang ini tadi, yang ini, yang hijau ini pelaksanaan, ya. Nah, kemudian bagaimana tahap pelaksanaannya? Nanti Bapak Ibu sekalian melengkapi dengan informasi dan dokumen. Informasinya tadi berisi rencana tanggal pembawaan, kategori pembawaannya, negara asalnya mau kemana, pintu masuknya lewat apa, alasannya apa, jumlahnya apa. Nah, ini kan informasi yang akan kita upload atau kita input ke dalam sistem KIS, ya. Nah, semuanya komplit, termasuk nanti mengunggah surat tugas, berarti ada surat tugas diunggah. Nanti semua dokumen-dokumen atau informasi data ini sudah diupload ke KIS, nanti di-download lah dokumen tadi, ya. Nah, di-download tadi, begini hasil downloadannya. Nah, setelah di-download, inilah sebagai dasar keberangkatan ketika penyajian pembawaan. Nah, itu adalah proses yang ada di Indonesia, kemudian ini nanti ditunjukkan ke Bea Cukai, nanti Bea Cukai akan memverifikasi, nanti mereka akan melihat di sistemnya Bea Cukai, disebut sebagai saya nggak tahu ya sistemnya, namanya masih INSW atau apa. Kalau dulu INSW ya, Indonesia National Single Windows ya, tapi perkembangan zaman terus gitu ya. Kemudian di dalam negeri itu, kemudian nanti sampai di Singapura sebagai tujuan kita, tentu kita harus mengikuti prosedur di sana. Kita juga harus declare sesuai dengan ketentuan di sana. Singapura pakai aplikasi ya, MyICA ini. Nanti kita masuk kepada foreign visitor ya, kemudian nanti masukkan juga informasi-informasi berkaitan dengan apa namanya uang kita bawa di sini ya. Kemudian nanti setelah kembali ya, kita ke Indonesia juga sudah punya program sendiri ya. Kalau di Singapura ada MyICA, kalau sekarang di Indonesia ada All Indonesia. Nanti kembali ke Indonesia, teman-teman juga mengisi All Indonesia. Baik itu pembawaan UKA maupun secara umum kalau ke Indonesia
setelah kembali pasti mengisi di All Indonesia ya. Nah, itu adalah tahapan pembawaannya. Sekarang pelaporan ya, pelaporan ini semuanya dokumen-dokumen tadi dilaporkan ya. Kemudian nanti pada saat pelaksanaan juga dilaporkan, kembali juga dilaporkan ya. Oke, saya mungkin nggak detailkan pada bagian pelaporan ya. Saya akan masuk kepada risiko-risiko pembawaannya ya, karena ini kita level direktur tentu akan digali pemahaman risiko berkaitan dengan pembawaan UKA. Ada risiko operasional berkaitan dengan pembawaan UKA. Banyak sekali risiko operasionalnya. Mulai dari kita salah hitung kuota. Kalau salah hitung kuota berarti kuota kita bisa dipengaruhi. Apakah nanti dikurangi kuota kita? Apakah nanti bisa nggak disetujui? Baru proses menghitung kuota. Kemudian pada saat berangkat misalkan, nah itu kan masuk ke risiko operasional. Ternyata amit-amit ya di jalan ada kondisi-kondisi operasional. Apakah bannya pecah gitu ya mobilnya gitu, atau telat tiketnya, bangunnya kesiangan, kan risiko operasional. Ada juga ternyata sudah kita mitigasi berangkatnya sesubuh mungkin ya di lapangan, misalnya sistemnya nggak bekerja, maksudnya sistemnya BI ya, sistem antara IS dengan bea cukai gitu ya. Nah, itu nggak bekerja sehingga nanti kita sudah masukkan ke IS, tapi oleh bea cukainya ternyata belum kedetek sehingga nggak boleh berangkat. Nah, bisa saja itu terjadi. Kemudian ada risiko likuiditas kalau pembawaan UKA. Ya, kalau terlalu banyak kita nyetokin barang mau kita ekspor, ya tentu kita harus hitung kemampuan likuiditas kita, gitu ya. Nanti operasional kita duitnya pakai apa? Ya, karena sudah kebanyakan falas yang ternyata mau kita ekspor, atau kuota kita terlalu banyak sehingga kita harus memenuhi kuota, sehingga likuiditas dalam bentuk rupiah untuk operasional terganggu ya, atau ternyata kursnya nggak masuk sehingga kita harus nahan barang gitu kan, itu likuiditas. Risiko APU PPT, risiko APU PPT seringkali kita itu karena punya izin pembawaan, ada pihak-pihak tertentu yang ngelirik ya, ngelirik ini dalam rangka bisa nggak bawain uang saya ke sana gitu ya. Tentu sebenarnya bisa, tapi dalam proses kita mau KYC-nya harus dilakukan dengan benar. Kemudian risiko nilai tukar ya, risiko nilai tukar, namanya nilai tukar itu kan bergerak terus ya. Nah, termasuk hari ini kan untuk domestik aja, di dalam negeri saja bergerak terus. Nah, gimana kalau misalkan kita udah stok barang hari ini, kemudian kita mau ekspor minggu depan, apakah masih relevan gitu? Atau ketika kita berangkat sampai di Singapura misalkan, kemampuan kita ngitung mata uang apa yang bisa kita beli, apakah lebih untung kita beli dalam negeri atau kita impor. Nah, tentu itu adalah skill dalam menghitung nilai tukar ya. Tentu nanti dipengaruhi jam terbang lah nantinya ya. Nah, berkaitan dengan pembawaan UKA nanti teman-teman bisa baca. Kemudian pada bagian ini nanti nggak ada bagian formulir pengisian. Nah, mungkin nanti ibu lah yang menjelaskan ya. Oke, untuk SOP nanti udah dijelaskan sebenarnya SOP ya. Oke, nah, sehingga mungkin dari saya cukup. Selanjutnya saya berikan kepada Pak Mike dan Ibu PKP untuk melengkapi. Baik, terima kasih Pak Gede penjelasannya. Pak Sudarsono izin, saya juga akan share buat teman-teman, nanti kita ngisi bersama ya. Jadi dari 3 unit kompetensi itu yang teman-teman masih bolong itu di pembawaan UKA. Nanti izin kita membuat PR bareng. Jadi nanti ketika ujian di sana, karena akan diberikan kertas putih, entah kertas yang sudah ada kolomnya. Karena kemarin di LSP itu sedang jadi perdebatan, dikasih kertas putih, gambar sendiri, atau sudah ada kolomnya tinggal isi. Nah, nanti saya akan berikan di akhir dari penjelasan saya, supaya teman-teman langsung praktek bareng-bareng. Tapi saya minta tolong dibantu kasih inputan ya, jangan pasif ya. Karena kalau pasif takutnya ini
ngerti nggak sih, paham nggak sih gitu ya. Izin saya share ini ya, dokumen presentasinya dulu. Ya. Bentar ya. Oke. Kebetulan pelatihan ini kita mengatasnamakan Alpha Indonesia ya. Kebetulan saya dan Pak Gede ada di Alpha Indonesia, Michael juga ada di situ. Ya, ini adalah langkah-langkah dalam asesmen. Jadi nanti, tunggu sebentar ya. Sorry, ini lagi ada kendala sedikit nih. Jadi nanti saya akan meng-guidance teman-teman ketika ini yang banyak pengalaman saya dan Pak Michael kemarin terakhir ke Bali, ada ketakutan, ada yang sampai orangnya diinfus, masih bawa infus di tempat ujian, ada yang 2 hari nggak tidur-tidur sampai katanya istrinya komplain, ini kok nggak tidur-tidur kayak ngalah-ngalahin bikin skripsi, ada yang sakit mah, ada yang mules gitu ya. Jadi ketakutannya luar biasa karena mereka menganggap ini adalah sertifikasi yang menurut mereka sepertinya kayak apa ya, kayak nggak tahu kayak hantu atau kayak apa, tapi saya nggak ngerti. Mbak Maggie dan teman-teman di situ seperti apa merasakan mau ujian ini gitu ya. Jadi itu yang gimana Mbak Maggie, aman-aman aja atau ikut-ikut mules gitu ya? Iya, mules enggak atau dikit stres lah Bu. Oh, sedikit ya. Ini supaya nggak stres. Ini sebenarnya mohon maaf, ini kalau bisa untuk sendiri, nggak usah disampaikan karena kebetulan saya Pak Gede Michael adalah asesor yang biasanya menguji teman-teman. Tapi entah kenapa kita nggak dikasih pergi ke Kalimantan untuk menguji. Mungkin karena mereka akan membiasakan asesor dari bank. Seperti Pak Gede tadi bilang, kalau dari bank mengujinya pasti beda dari kita. Ya ini yang saya takutkan, kenapa saya concern sama Pak Sudarsono sama Mbak Maggie. Ini kan bayarnya udah mahal, 6 juta, terus ditambah biaya-biaya internal di sana, ya biaya yang harga pokoknya aja udah 6 juta lebih gitu ya. Sehingga kita Alpha Indonesia tuh merasa, aduh banyak banget ya kok mahal ya, sehingga saya ingin semuanya lulus. Nah tentunya dengan lulus, karena ini hal baru juga nggak mudah. Sebenarnya kalau mau jujur juga ini halnya sulit kalau nggak ada masukan dari kita. Jadi saya mau langsung aja akan saya ceritakan dari awal nanti ketemu dengan asesor itu seperti apa ya. Ya pertama mereka masuk ya, kita disuruh memperkenalkan diri, mana KTP-nya. Mau ujian apa? Nanti ditanya, bilang aja jenjang 6 untuk direksi. Kalau enggak apal judul semuanya, bilang aja untuk jenjang 6 direksi. Itu cukup. Kalau ditanya mau ujian apa ini kesini gitu kan, mana KTP-nya. Kemudian silakan perkenalkan diri. Nama saya Lili Kelana Putri. Saya perusahaan saya adalah PT Indosef. Kemudian saya sudah bekerja berapa lama, saya sebagai direktur dan seterusnya. Alamat saya, alamat kantor di mall misalnya Mall Citraland. Ya. Kemudian setelah itu dia akan memeriksa dokumen pendaftaran yang tadi sudah diuraikan sama Pak Gede. Di situ kan ada bukti-bukti. Nah, saya tekankan lagi, bukti itu tolong diupload 5-5-nya. Tadi Pak Gede mengatakan halaman depan dengan halaman belakang itu kalau orang asosiasi yang memeriksa. Tapi ini yang memeriksa kan orang bank. Ya pasti dia minta keseluruhan, jadi di soft copy-kan. Apa itu istilahnya, saya nggak ngerti deh. Soft copy ya, 5-5-nya di-upload. 5-5-nya. SOP tata kelola, SOP penetapan kurs manajemen risiko, kemudian perlindungan konsumen, APU PPT dan PPSM. Siapa yang tidak punya SOP yang pakai PPSPM yang seperti Pak Gede bilang, silakan dibuat dari sekarang. Karena proses sekarang dokumennya teman-teman sedang diperiksa oleh asesornya.
asesornya ada 2 ya, 1 dari Bali, 1 dari Jakarta, mungkin 2 dari Jakarta, dari kantor LSP SPI. Nah, kami kebetulan bertiga tidak dikasih tugas, saya, Pak Michael, dan Pak Gede. Sehingga kita memberikan guidance itu karena dianggap boleh. Kalau yang menguji memberikan guidance nanti takutnya salah. Dan ini juga saya atas persetujuan, bukan atas persetujuan, maksudnya diperbolehkan sama Bu Kartini supaya teman-teman bisa paham gitu ya sama bosnya LSP. Nah, ketika pemeriksaan dokumen akan ada 3 unit kompetensi. Unit kompetensi 12 tentang SOP tadi, 5 SOP masukkan. Unit kompetensi 006 atau pemrosesan transaksi, masukkan yang paling gampang apa? Nota transaksi. Nota transaksi tolong teman-teman tanda tangani, tulis direktur. Ya, misalnya yang terkini, kan tadi udah dibilang FATM, terkini dan memadai. Terkininya T-nya tuh terkini. Kira-kira ambil nota transaksi ya, kira-kira sekarang tanggal berapa nih? Misalnya sekarang tanggal berapa sih sekarang? Jadi lupa tanggal. 7 Juni. Tanggal 7 dibuat tanggal 5 misalnya ya, 5 Juni 2026, tanda tangan stempel Direktur Lili Kelana Putri gitu ya. Dikasih semua dokumen, jangan lupa di stempel. Kalau lupa bawa stempel ketika ujian, daripada nanti temuan kayak kita kemarin di Bali nggak boleh ikut asesmen di apa tuh istilahnya, mereka di break apa suruh berhenti dulu, suruh lengkapin, suruh bikin surat pernyataan pakai meterai, aslinya suruh bawa ditunggu atau bikin surat pernyataan. Ibu, Ya? untuk dokumen nota yang kita upload kemarin di web, apakah Iya. kita boleh membawa nota yang lain? Oh, Nggak persis sama yang seperti yang kita upload. setahu saya mereka nggak melihat lagi buktinya ketika diperiksa oleh asesor ya, jadi boleh aja membawa nota lebih banyak untuk mengkamuflase yang sudah diupload juga nggak apa-apa ya. Kasih nota beli, kasih nota jual, kasih laporan LKU nggak ada tanda tangannya Bu ya, tanda tangan aja sendiri, teken aja sendiri, stempel aja sendiri, itu pakai tangan ya, ditulis aja itu untuk LKU. Kemudian ada LTKM, lebih bagus lagi ya. Jadi semua dokumen tentang transaksi itu dilampirkan, itu untuk unit kompetensi 6 nomor 2. Nomor 1 kan udah 5 SOP tuh, jangan lupa SOP-nya ditanda tangan sama di stempel ya. Kemarin saya setengahnya nemuin nggak ditanda tangan, nggak di stempel, jadi dia mungkin buru-buru copy paste dari temennya gitu, udah terus langsung dikasih gitu, dibawa gitu. Udah itu dijilid yang bagus ya. Kemarin saya diklip semuanya pakai clips gitu ya. Kemudian hampir keseluruhan yang diuji SOP penetapan kursnya cuma 2 lembar. Tadi kan udah disampaikan Pak Gede kan, ada prosesnya, ada gimana caranya ngambil datanya dari mana, siapa memberikan persetujuan dan seterusnya. Cari aja di AI, tolong buatkan saya SOP pembuatan kurs gitu ya. Jadi jangan 2 lembar, kemarin saya nemunya 2 lembar, rata-rata 2 lembar. Oke, itu yang nomor 2. Sampai di sini ada pertanyaan nomor 2. Kita ini diskusi ya. Ini gurunya agak asik. Boleh lanjut. Suaranya Bu, kenceng. Ibu Lili, Michael, Iya siap. nambahin aja karena besok asesornya seperti bukan tim apa nih. Itu Mungkin dia, aku udah bilang tadi Mike. Di perkenalan tambahin aja saya mengikuti subbidang penukaran falas gitu aja. Jenjang 6 direksi, tambahin aja biar agak sedikit ada penukaran falas. Karena takutnya Ya ada ya subbidang penukaran falas, penukaran valuta asing dan pembawaan uang kertas asing. Catat Jenjang 6 pakai direksi. contekan. Ya, Biasanya gitu kalau aja. ketemu grogi. Makasih Michael. Ya, Sama-sama. subbidang penukaran falas dan pembawaan UKA jenjang 6 direksi. Itu kalau ditanya ya. Kalau pertama kali datang itu dia akan tanya mau ujian apa, sertifikasi apa, asesmen apa, jawabnya itu ya. Subbidang penukaran valuta asing dan pembawaan uang kertas asing jenjang 6 direksi. Oke, nomor 2 nggak ada yang tanya, sudah cukup untuk upload bukti.
nanti bukti ini kan masih dikembalikan lagi. Kalau kalau teman-teman nggak terima checking asesi, berarti udah aman. Bukti yang disampaikan berarti sudah memenuhi keinginan asesor. Tapi kalau asesornya masih perlu bukti, dia akan kembalikan ada suratnya. Nanti surat itu diberikan ke kita baca, terus kita upload ulang. Bukti apa yang kurang di sana. Oke, sampai sini udah paham? Boleh Ya, Mbak Maggie, ya. Oke. Begini, dari asesor dia ada kirim 3 PT yang sudah dicopin dan ada Oke. kekurangan yang harus dilengkapi. Nah, untuk PT Binsmesta yang saya tangani, jadi SOP-nya baru 2 dikirim, tapi dia minta lagi apakah perlu upload lagi. Ya, harus semuanya daripada nanti suruh pulang ambil Tapi SOP-nya. kita semua sudah lengkap, nggak diminta, kita nggak di-upload, hanya minta 2. Rata-rata nggak minta 2. Oke. Dan kita udah Ya, persiapan, itu dia. semua sudah clear, nanti pada saat ujian kita harus bawa. Oke. Mbak Maggie, kalau sesuai dengan permintaan dari asesor, kalau dia cukup minta 2 ya nggak apa-apa. Nanti Mbak Maggie ketika ditanya, ya teman-teman ketika ditanya sesuai dengan permintaan, saya diminta hanya membawa 2, tetapi saya membawa 5. Nanti di situ di formulir ketika ketemu dengan asesor ada formulir yang diisi sama asesor, diberikan tambahan. Nanti dia tulis lagi tambahan bukti, ada kolomnya. Nanti dia tulis sendiri di sana. Oke. Nomor 2 udah cukup penjelasannya. Pak Sudarsono mewakili udah cukup, Pak. Saya lanjutkan lagi. Oke, siap ya. Oke, nomor 3, memberikan informasi instrumen dan metode yang akan dipergunakan dalam asesmen. Jadi ini masih ngobrol-ngobrol ya Pak. Pra-asesmen tuh kita ngobrol antara asesor dan asesi. Nanti di sana kan ditanya, karena Bapak Ibu tidak memiliki izin pembawaan UKA, maka kami akan menguji dengan 2 metode. Satu metode portofolio itu yang tadi disampaikan Pak Gede, bukti-bukti SOP, bukti-bukti SK, bukti-bukti nota itu namanya portofolio. Ya, jadi menguji dengan portofolio dan terstruktur. Terstruktur ini untuk pembawaan UKA. Tetapi kalau teman-teman punya izin pembawaan UKA, ujiannya hanya portofolio saja. Singkat, cepat, 45 menit juga selesai. Tetapi nanti kalau ujiannya terstruktur atau pembawaan UKA-nya kita nggak punya, ujiannya bisa sampai 1 jam lebih, 15 hingga 30, 1 jam setengah atau 1 jam 15, tergantung asesornya ya. Kurang lebih segitu sih pengalaman kita. Oke, kemudian setelah diberitahu nanti Bapak Ibu akan kami uji dengan ini, metodenya, formulirnya ini, nanti dia ceritakan semua. Kemudian dia bertanya penyesuaian yang wajar, mereka punya formulir di situ. Biasanya asesi ada yang pendengarannya kurang seperti yang diuji oleh Pak Michael, orangnya umur 80 tahun sehingga dia butuh penerjemah. Sehingga nanti ketika ditanya jawab aja tidak gitu. Salah satu pertanyaannya butuh alat bantu, butuh penerjemah, ada 12 pertanyaan, nah itu dijawab. Nanti mereka yang melakukan checklist tidak gitu ya. Nah, kemudian setelah penyesuaian yang wajar selesai disampaikan asesor, yang kelima yaitu penjelasan banding. Misalnya Mbak Maggie di akhir asesmen merasa katakan ya semoga tidak terjadi yang tidak mengenakan, berita yang tidak bagus atau ada yang tidak kompeten atau tidak lulus, kita mau protes. Nah, kita minta formulir banding ini. Nah, nanti dia akan bilang, kami memiliki formulir banding apabila Bapak Ibu nanti akan melakukan banding. Ya, itu cuma disampaikan begitu saja oleh mereka. Pengalaman di Bali kemarin ada satu yang banding, tetapi karena kita di CCTV
kebetulan juga banyak kekurangan dari asesinya, jadi mereka nggak jadi banding. Tadinya mau banding karena banyak kesalahan, kekurangan. Jadi kemarin itu dari 63 yang diuji, 1 yang BK. BK itu belum kompeten. Kita berharap kompeten ya, kompeten itu lulus. Kemudian penjelasan banding selesai, kita akan diberikan 1 formulir lagi, persetujuan asesmen dan kerahasiaan. Karena ini antara asesi dan asesor yang melaksanakan, makanya harus saling merahasiakan hasil-hasil semuanya. Jadi nanti teman-teman tanda tangan, asesor juga tanda tangan. Selesai. Ini adalah proses pra-asesmennya. Kita akan menuju ke asesmennya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ini masih gampang sih, cuma bertanya aja. Oke, cukup Mbak Megi? Lanjut ya. Oke. Kita sekarang masuk ke asesmen. Nah, asesmen ini karena kita tadi metodenya 2, portofolio dan terstruktur, maka dimulailah dengan yang portofolio. Yang portofolio itu kita akan lakukan cek dokumen asli. Jadi yang tadi bapak-bapak, ibu-ibu bawa semua, SOP ada 7 misalnya, nota transaksi ada 3, laporan LKU ada 1, laporan LKU bulanan tahunan ada 1, kemudian ada apa misalnya itu audit eksternal, kemudian ada laporan LTKM dan seterusnya sampai 15 bukti, tunjukkan semuanya. Ya, nanti dia akan checklist asli tidak, FATM, valid, asli, terkini dan memadai. Itu bukti, jenis bukti itu harus mengandung unsur yang disebutkan Pak Gede tadi. Setelah dicek, baru mereka menginjak ke nomor 2. Itu nomor 1 ya, tadi nomor 2 yaitu pertanyaan wawancara. Nanti teman-teman mulai diwawancarai. Unit 12 yang sudah dijelaskan Pak Gede tadi yang pakai kunci Inggris, nanti saya akan perdetail, ada contoh soal juga nanti saya sampaikan. Ini alurnya dulu ya, saya sampaikan. Unit 12 dan unit 006 memproses transaksi. Karena ini yang dibilang metodenya adalah portofolio. Ya, tanya jawab. Jadi ditanya, kenapa ini kok tidak dilakukan CDD, apa sebabnya? Tanya. Pokoknya ngomong aja terus, jangan sampai nggak ngomong. Ketika dia ulik sedikit, kalian harus sambung. Ini kuncinya kata Bu Kartini, kata bosnya LSP ya. Pokoknya Bu, saya kalau saya pancing dikit, dia bisa keluar semuanya, itu saya anggap sudah kompeten. Jangan sampai dia ngomong curhat-curhat. Karena kemarin ada yang curhat, wah ini saya SOP saya copy paste, wah bos saya itu kalau transaksi boleh nggak pakai KTP, wah itu namanya bunuh diri kan, ya. Jadi kalau nggak ditanya sekitaran hal-hal yang menyangkut pekerjaan kita, nggak usah curhat daripada nggak lulus, ya. Itu yang nomor 2. Sampai di sini ada pertanyaan tentang tentang metode portofolio. Oke ya. Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan yang nomor 3 adalah tugas presentasi DIT, daftar instruksi terstruktur. Makanya dibilang metode terstruktur ya. Sehingga kita ada 2 metode ya. Nah, nanti di nomor 3 ini teman-teman akan diberikan 1 bacaan, di mana bacaan itu membuat proyeksi, ya, membuat proyeksi dan memberikan alasan. Contoh tadi Pak Gede udah bilang Januari 1 juta, Februari 1 juta, Maret 1 juta, total US dollar ekspor adalah 3 juta. Nah, sementara dibandingkan dengan periode sebelumnya, katakan cuma 2,5 juta. Nah, teman-teman disuruh menganalisa, kenapa kemarin 2,5 juta kok sekarang 3 juta? Nah, analisa itulah yang diminta oleh mereka. Nanti kita buat bareng-bareng.
saya buatkan ininya, kolom-kolomnya, terus dibuatkan analisanya. Nah, analisanya seperti Pak Gede bilang, stoknya masih banyak, jadi saya tidak perlu, ya, misalnya stoknya berkurang karena jadi 3 juta ya, sehingga saya perlu mengimpor, atau stoknya terlalu banyak, makanya saya perlu mengekspor. Kurang lebih demikian ininya ya, argumentasinya atau analisisnya. Kemudian dari setelah nomor 3 ke nomor 4 kita membuat proyeksi. Proyeksi itu kolom-kolom, waktunya 15 menit untuk menggambar itu dan membuat kolom-kolom dan membuat angka-angka. Nanti kita bikin bersama yang nomor 4. Setelah itu selesai sudah 15 menit, kita diberikan pertanyaan lisan sama seperti portofolio. 1 pertanyaan lisan tentang pembawaan UKA. Misalnya tadi Pak Gede udah ceritakan sedikit. Kalau Anda berangkat tiba-tiba sampai di bandara, tidak connect antara webnya Bank Indonesia dengan Bea dan Cukai. Di Bank Indonesia Anda diperbolehkan berangkat karena ada kuota, tetapi ketika sampai di bandara di Bea Cukai Anda tertahan. Apa yang Anda lakukan sebagai direktur? Kurang lebih pertanyaannya seperti itu lisannya. Nah, pakai kunci Inggrisnya tadi dipakai. Nanti saya akan perjelas lagi kunci Inggrisnya ya. Oke, selesai. Kita anggap dulu selesai ya. Saya ceritakan alurnya dulu. Pertanyaan lisan sudah selesai untuk unit kompetensi 10 pembawaan UKA. Yang terakhir unit kompetensi 10 yaitu menjawab 8 pertanyaan pilihan ganda. A, B, C, D, E. A, B, C, D sampai D aja ya. Setiap orang dapat 8 pertanyaan pilihan ganda. Tetapi infonya akan tidak digunakan karena ini level direktur. Tetapi di Bali kemarin masih digunakan. Jadi siap-siap aja tetap belajar tentang unit kompetensi 10 ya. Oke, nah kemudian setelah itu, sebentar ini kok gambarnya ketutup. Setelah selesai nanti asesor akan mengatakan kepada asesi, Bapak Ibu saya akan merangkum hasil portofolio dan metode terstruktur. Silakan tunggu di luar 5 hingga 10 menit, nanti saya panggil kembali. Nah, disinilah dia ngecek hasil pertanyaannya, jawabannya tadi bikin kolom-kolom, bikin proyeksi, dinilai. Oke, ini asesmen ya. Kemudian pengambilan keputusan. Setelah kita menunggu 5 hingga 10 menit, kita dipanggil masuk. Nomor 1, asesi diminta masuk ruangan. Kemudian asesor memberikan rekomendasi kompeten atau belum kompeten. Nah ini nih, nyawanya tinggal separuh di sini ya, di nomor 2 ya. Jawabannya kompeten atau tidak kompeten. Kemudian apabila kita asesinya kompeten, kita disuruh menandatangani formulir kompeten. Kemudian disuruh minta umpan balik. Umpan balik itu kayak di checklist, kayak kita misalnya ditanya gimana pengalamannya, apakah penjelasannya dari asesor kurang. Sebaiknya ditulis ya semua sampai terakhir ya. Kemudian setelah itu selesai. Oke, jadi itu tahapannya ya teman-teman. Ini kurang lebih waktunya 1 jam hingga 15 menit atau 1 jam setengah kurang lebih. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan dulu enggak? Penjelasan saya udah cukup atau masih kurang semangat? Jelas. Udah jelas ya? Jelas. Mbak Maggie? Yang lainnya, kenapa yang lainnya kok nggak ada suara? Padahal aku pengen dengar suaranya pesertanya loh Pak Sudarsono. Gimana? Yang lainnya udah jelas juga? Tidak jelas Bu. Udah ada yang sakit perut sampai 2 hari sampai bawa infus. Karena dia pakai infus karena yang menguji adalah Bu Kartini.
Bu Kartini itu terkenal asesor sangat mengerikan. Saya aja takut, apalagi asesinya ya. Saya aja sebagai anak buah dia aja takut ya. Nah itu kemarin beliau tidak meluluskan satu. Kayaknya Bu Kartini besok ikut nggak Pak Sudarsono? Saya mau cek lagi nih namanya. Ya, oke. Ada yang lainnya mau bertanya? Ayo kasih suaranya. Enggak dong Bu, lanjut gitu dong. Biar saya senang nyeritain. Saya izin nambahin paling Ibu Lili. Oke, silakan Mike. Iya, jadi buat teman-teman di sini, teman-teman direktur di Kalbar. Jadi kalau saran saya, karena kan di sini levelnya direksi. Kalau nanti ketemu asesor, satu, hindari kata, aduh saya kurang paham nih kalau hal seperti ini. Nah itu hindari Bapak Ibu. Jangan pernah bilang Bapak Ibu tidak paham, tidak mengerti, karena Bapak Ibu adalah level direksi. Nah, kedua, Bapak Ibu jawab aja, jangan jangan difilter lah bahasanya. Nanti takutnya salah gimana, nanti asesor dia akan menggali. Jadi ketika ditanya A, Bapak Ibu jawab aja sesuai dengan yang Bapak Ibu tahu, Bapak Ibu sudah pernah lakukan, pasti akan lebih arah. Jadi saran saya, relax aja, jawab aja yang Bapak Ibu tahu. Jadi jangan bilang nanti saya ini nggak tahu, seperti Ibu Lili bilang, ada direktur yang bilang saya ini copy paste. Jangan, itu internal kan ya, jangan dibuka di sesi asesmen karena direkam Bapak Ibu. Ya, direkam, semua ada bukti. Ya, jadi ketika nanti Bapak Ibu misalkan nih amit-amit ya dinyatakan belum kompeten gitu, nah semua terekam tuh, direkam, dilihat memang ternyata kita belum kompeten karena kita mengakui hal-hal yang asesor lihat, loh asesinya aja mengakui nggak paham, ya udah dia pasti langsung BK. Nah itulah, jadi ketika nanti banding, kemungkinan besar ya kita buka borok sendiri. Jadi better hal-hal internal yang hati-hati, internal yang tidak perlu disebar ke asesor, keep aja. Bapak Ibu ceritakan aja, relax aja, santai aja, nggak usah terlalu seperti apa ya, tegang nanti jatuhnya ngeblank. Malah ngeblank, iya kalau tegang ngeblank loh. Iya, sama jangan difilter. Filter artinya kalau job ini bener nggak ya, ngomong aja. Sama bukan. Iya, jangan takut salah. Iya betul, itu sih. Terima kasih teman-teman semua Ibu. Iya, thank you Mike. Ada ya, nih, jadi Bu betul. Kartini besok pada datang. Kartini Marpaung. Ya, terus udah, Bu Haryati Kodiat, ya. si Melinda sama Bu Putu yang dari Bali. Iya. Karena Bu Putu masih baru, mungkin jatahnya akan dikurangi, diambil oleh Bu Kartini ya. Jadi kalau mau jujur harusnya 66 ya, 12, 66, Bu Putu 6, Bu Yanti 6. Karena satu lagi itu admin. Jadi kalau Bu Kartini ikut, berarti itu dibagi 3, 12. Jadi siap-siap yang mendapatkan Bu Kartini. Nah, Bu Kartini sebenarnya baik, orangnya iba. Kita pakai baju yang sopan ya teman-teman, jangan pakai kaos. Pakai baju batik ya. Kalau nggak ditanya jangan pokoknya jangan curhat yang nggak jelas. Konteksnya apa? Dia nanya si Didi nih, saya si Didi. Yang Bapak ketahui si Didi itu proses ngapain? Nah, kita misalnya nggak tahu KTP Bu, KTP itu penting Bu buat si Didi. Nah, nanti Bu Kartini biasa kan ngulik. Setelah itu apa lagi? Perlu KTP aja atau ada yang lain? Ya ada sih Bu, dicari tahu KTP itu bener nggak punya dia, diverifikasi. Nah, nanti Bu Kartini akan mancing-mancing seperti itu. Tetapi konteksnya bicaranya tentang si Didi, jangan melebar-lebar terus curhat tentang SOP-nya nggak dia yang buat, sehingga saya nggak bisa jawab Bu, karena saya belum baca. Jangan begitu jawabnya ya. Oke, kita mulai sekarang unit kompetensi 12. Udah siap-siap teman-teman ya. Ini tadi pertanyaannya, ini saya bacakan pertanyaannya, nanti akan saya gunakan kunci Inggrisnya Pak Gede untuk menjawab. PT DEF merupakan KUFA BB yang memiliki 12 cabang di beberapa kota besar. Dalam 6 bulan terakhir ditemukan beberapa permasalahan operasional dari hasil audit internal dan pengawasan, antara lain
perbedaan kurs antar cabang pada waktu yang sama tanpa dokumen persetujuan. Sebagian teller melakukan pengkinian data menggunakan jasa secara berbeda karena SOP yang digunakan antar cabang tidak seragam. Intinya SOP-nya dia cabangnya gede-gede, mungkin dia punya vendor atau orang yang membuatkan SOP sehingga tidak seragam. Terdapat keluhan nasabah terkait keterlambatan penyelesaian transaksi dan informasi kurs yang dianggap tidak konsisten. Nasabah A sama B padahal cuma selisih 1 menit, harganya berbeda. Cabang tertentu membuat prosedur kerja sendiri tanpa persetujuan kantor pusat. Muncul temuan bahwa pelatihan SOP terakhir dilakukan lebih dari 1 tahun yang lalu. Padahal ada SOP baru tentang APU PPT ya yang dijelaskan Pak Gede tadi. Sebagai Direktur KUFA, bagaimana langkah yang akan saudara lakukan untuk memperbaiki kondisi tersebut agar operasional perusahaan berjalan efektif, memenuhi ketentuan yang berlaku, mengurangi risiko, serta mendukung keberlangsungan usaha perusahaan? Aduh, susah banget Bu pertanyaan.